Di dunia bela diri yang kian ganas, impianku hancur setelah didepak dari sekolah menjelang ujian akhir. 3 bulan sebelum kelulusan, aku difitnah teman sekelas dan menjadi korban konspirasi busuk sang wali kelas. Guru itu terus menuduhku pemalas, bahkan adik angkatku sendiri memilih untuk diam dan mengabaikan penderitaanku. Semua hanya karena aku sampah dengan vitalitas di bawah 22. Sungguh kehidupan yang menyedihkan. Dendam ini terasa mustahil terbalas, hingga sebuah keajaiban muncul saat aku tak sengaja menginjak seekor semut. 10 poin pembunuhan berhasil didapatkan. Saat itulah kesadaranku bangkit. Mungkinkah ini golden finger milikku yang legendaris? Harapan kembali membara dalam jiwaku. Tanpa ragu, segera kuasimilasi poin pembunuhan itu ke dalam status vitalitasku. Hawa panas menyengat membanjiri seluruh tubuh. Poin pembunuhan kembali 0, namun perubahan besar mulai terjadi sekarang. Vitalitasku melonjak drastis menjadi 28. Rasanya luar biasa, aku ingin meneriakkan kemenangan ini sekencang mungkin. Akhirnya kuredam gejolak amarah ini. Tunggu saja, kalian semua akan berlutut di kakiku. Dendam ini akan kubayar 100 kali lipat. Sambil menarik napas panjang, aku melangkah menuju rumah masa kecilku. Namun pintu itu tak bisa terbuka. Apa yang sedang kau lakukan? Sebuah suara dingin menginterupsi gerakanku tiba-tiba. Aku menoleh dan melihat gadis cantik berwajah bulat. Sorot matanya tajam, seolah sedang menyelidiki setiap gerak-gerikku. Ada tahi lalat manis di bawah matanya. Gadis berusia sekitar 22 tahun itu sedang menjinjing belanjaan. Aku mau masuk rumahku, sahutku ketus. Kunci kuputar paksa berkali-kali, namun pintu itu tetap terkunci rapat. Mustahil. Gadis itu kemudian menyisihkanku dan membuka pintu dengan kuncinya sendiri secara mudah. Aku tertegun melihatnya. Itu rumahku. Firasat buruk mulai menghujam jantung. Napasku terasa sesak seiring kegelisahan yang kian memuncak. Melihatku yang terguncang, gadis itu menjelaskan bahwa rumah ini sudah dibelinya secara sah beberapa hari yang lalu. Penjualnya adalah Su Yao. Detik itu juga, aku tersentak sadar, ternyata si pengkhianat itu telah menjual tempat tinggalku. Pantas saja kemarin Su Yao meminjam kartu identitasku. Tiba-tiba ponselku berdering keras, rupanya panggilan dari sang dalang. Zumu, sudah gelandangan ya? Suara Zhou Liang terdengar licik. Su Yao sudah menjual rumah warisan orang tuamu demi uang. Kini kau hanyalah seekor anjing liar tanpa tempat berteduh. Jangan lupakan jasaku yang telah membantu Su Yao menjualnya. Kau tahu kenapa adik tercintamu enggan membelamu saat difitnah? Itu karena aku telah menyuapnya dengan uang tunai. 10 juta kuberikan padanya. Zumu, jangan bilang aku tidak setia kawan kepadamu sebagai teman sekelas. Datanglah padaku dan jadilah anjing penjagaku. Gaji 3.000 sebulan sudah lebih dari cukup untuk sampah sepertimu. Zhou Liang. Tunggu saja pembalasanku. Sambunganku putus kasar. Amarah membuncah, tanganku gemetar hebat menahan dendam kesumat. Saking geramnya, kuku-kukuku sampai menancap ke daging hingga berdarah. Pengkhianatan ini benar-benar menghancurkan hatiku berkeping-keping. Maaf atas kekacauan ini, ucapku lirih. Aku berusaha tenang dan meminta maaf pada wanita pemilik rumah baru. Aku melangkah pergi dengan langkah berat. Namun di bawah sana, sosok pengkhianat itu rupanya sudah berdiri menungguku. Su Yao berdiri membeku di depanku. Kelembutan wajahnya kini sirna, digantikan oleh sorot mata dingin yang sangat asing. Aku tahu kau membenciku, tapi aku terpaksa, ucapnya datar. Mendengar alasan itu, aku tertawa getir penuh kepedihan. Apa alasanmu? Tantangku tajam. 3 bulan menjelang ujian akhir, dia tega merampas satu-satunya kenangan orang tua kami. Dia butuh uang banyak untuk biaya ujian. Menjual rumah peninggalan, dianggapnya sebagai satu-satunya jalan pintas tercepat. Vitalitasnya berkembang sangat lambat. Target 180 poin mustahil dicapai tanpa bantuan pil-pil peningkat yang mahal. Harga satu pilnya 100.000. Meski air mata mengalir, hatiku kini telah mati rasa dan membeku bagai es. Orang tua kita mewariskan 500.000, desisku. Bahkan seluruh tabungan dari kerja paruh waktuku sudah kuberikan. Segalanya sudah kuserahkan padamu, Su Yao. Namun bagi wanita serakah ini, semua pengorbananku tetap dianggap tak pernah cukup. Demi masuk akademi elit di ujian kelima, dia butuh biaya gila-gilaan. Zhou Liang pun datang memberikan tawaran menggiurkan. Zhou Lianglah yang mengatur transaksi busuk itu. Su Yao mencoba membela diri, namun suaranya hanya terdengar seperti racun bagiku. Jadi kau menjualku seharga 10 juta, potongku tajam. Membiarkanku difitnah dan diusir demi uang receh, sungguh biadab. Cukup sudah sandiwara ini. Aku berbalik pergi menuju pasar, membuang semua sisa kasih sayangku untuk si pengkhianat. Dari jendela atas, seseorang terus mengamatiku. Aku tiba di kios unggas. Paman, apa kau butuh bantuan tenaga? Tanyaku. Bos botak itu menatapku iba dan memberi 200 yuan. Ambillah buat darurat, kau tak pantas di sini. Uang itu kuterima, tapi aku tak beranjak. Kupakai celemek dan dengan gerakan kilat,
Kupatahkan leher seekor ayam. Darah menyembur, suara sistem bergema indah di kepalaku. Membunuh satu ayam, 1 poin pembunuhan berhasil didapatkan. Kulepas celemek bersimbah darah ini. Aku berencana untuk kembali lagi ke sini besok pagi. Seluruh poin pembantaian hasil menyembelih ayam hari ini segera kubah menjadi vitalitas. Hawa panas mulai meluap. Nama Sumo, 18 tahun. Vitalitas 148. Aku berusaha meredam gejolak kegembiraan ini. Tunggu saja, begitu aku berhasil melampaui level dancer, aku akan segera meminta izin turun ke medan tempur. Saat itulah kekuatanku akan meningkat pesat melalui perburuan monster. Aku pun menyewa kamar di dekat pasar. Esoknya aku pindah dan lanjut menyembelih ayam. 1 nyawa ayam berarti tambahan 1 poin pembantaian bagiku. Tengah hari, 200 ayam telah tewas. Namun, saat sedang beristirahat, suara langkah kaki gaduh terdengar dari luar. Dentuman keras terus bergema tanpa henti. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, cepat lari dari sini. Mutasi telah terjadi. Panggil administrator. Kulihat kedai makanan laut di luar sana sudah hancur lebur berantakan. Ikan dan udang menggelepar di tanah. Seekor lobster mutan raksasa setinggi 2 meter muncul dan mengamuk hebat. Capit raksasanya mengayun liar di udara. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Zhao-Yun gemetar ketakutan melihat pemandangan itu. Ayam dagangannya pun pernah bermutasi, dan kali ini dia nyaris mati. Luka mengerikan menganga di punggungnya. Suasana mencekam. Semua orang berlarian menyelamatkan diri mereka dengan panik. Tanpa ragu, 200 poin pembantaian langsung kumasukkan ke vitalitas. Energi murni meledak hebat dalam diriku. Aku resmi naik level dancer. Seperti anak panah yang melesat, aku menerjang ke arah lobster mutan itu. Aku melompat tinggi dan menghantamkan pisau pemotongku tepat ke arah lobster. Bunyi dentingan keras pun terdengar. Percikan api memercik. Meski kulitnya sangat keras, hantaman tenagaku berhasil membuat monster itu merasakan sakit luar biasa. Sial, dia tidak terluka. Aku segera berputar menghindari capit mautnya dan berguling dengan cepat di atas tanah. Aku menyelinap ke bawah tubuhnya. Bagian perut yang lunak terlihat jelas. Dengan tekad membara, inilah kesempatan emasku. Kancapkan pisau secara vertikal dengan kekuatan penuh. Senjata itu terbenam dalam perut lobster, hingga darah menyembur deras. Wajah Sumo kini bersimbah darah monster. Aku mencengkeram senjata dengan kedua tangan dan menghantamnya lagi. Tubuhku bergetar hebat saat lobster mutan itu akhirnya tumbang. Cairan tubuhnya membanjiri seluruh area pasar tersebut. Membunuh lobster ini memberiku poin pembantaian tingkat samurai. Aku berdiri terpaku menatap bangkai monster yang telah mati. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Dadaku kembang kempis. Ternyata level dancer masih terasa sangat lemah saat ini. Mengalahkan 1 lobster saja seberat ini. Aku harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menembus pertahanan baja monster itu. Pasar yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Semua pasang mata menatapku dengan tatapan tak percaya yang mendalam. Kemudian, entah siapa yang memulai, gemuruh tepuk tangan membahana, 3 orang terlihat berlari kencang dari kejauhan. Gerakan mereka sangat lincah. Mereka tampak sangat terkejut melihat monster itu sudah terkapar tidak bernyawa lagi. Mereka bertanya siapa pahlawannya. Saat tahu itu aku, raut keterkejutan kembali terpancar jelas dari wajah mereka semua. Untunglah Chiao Su membantuku menyembelih ayam belakangan ini. Jika tidak, malapetaka mengerikan pasti akan terjadi di sini. Liu Xitian langsung memahami situasi pelik ini setelah mendengar penjelasan singkat dari pihak Zhao-Yun tadi. Kemudian, Liu Xitian menyerahkan 50.000 yuan kepadaku sebagai tanda terima kasih atas bantuan besar ini. Dia juga membeli bangkai lobster itu seharga 50.000 yuan, lalu mengundangku makan di Huixian Lou. Selesai makan, Liu Xitian membayar tagihannya. Tak sengaja kulihat totalnya mencapai 250.000 yuan, sungguh jamuan yang luar biasa mahal. Setelah berpisah dengan mereka, aku segera kembali ke apartemenku sendiri. Sambil berbaring, aku merencanakan hari esok. Aku akan mendaftar ke serikat untuk sertifikasi resmi level dancer. Aku akan membeli senjata baru dan memulai perburuan monster. Esoknya, aku tiba di sebuah gedung mewah. Dulu aku hanya bisa bermimpi untuk masuk ke sini demi memverifikasi gelar dancer yang sangat bergengsi. Tak kusangka mimpi itu jadi nyata begitu cepat. Namun, tatapan mataku mendadak berubah menjadi sangat dingin. Aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dialah Sudi, orang yang telah membeli rumah milik Suyao. Sudi membawaku ke depan mesin penguji. Aku pun berdiri di sana, angka 398 muncul. Sudi terbelalak tak percaya sambil menutup mulutnya. Dia bertanya, apakah aku benar-benar seorang dancer sejati? Aku turun dari mesin dengan tenang. Menjadi dancer hanyalah keberuntungan. Jangan mengejekku karena usiaku yang masih muda. Menjadi dancer di usia semuda ini adalah fenomena langka. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan bagi kakak ini. Aku baru saja menyaksikan lahirnya seorang jenius muda yang tak tertandingi. Tunggulah sebentar, aku akan menjemputmu.
Tak lama, Bai Yu kembali membawa lencana dancer yang berkilau. Benda ini berfungsi sebagai tabungan, identitas, sekaligus hadiah 100 juta koin. Setelah sertifikasi dancer berhasil, aku menerima lencana itu dan langsung berbelanja. Aku merogoh 110.000 koin untuk belati paduan. Bai Yu memberiku diskon 30%. Karena kau nekat pergi, kau butuh manual teknik belati untuk bertarung. Tunggu sebentar. Bai Yu masuk ke ruangan lain lalu memberikan sebuah manual kuno padaku. Tanpa persetujuanku, dia memotong 100.000 dari lencanaku. Jangan sia-siakan belati itu. Teknik tingkat kuning kualitas rendah seharga 100.000. Butuh hal lain? Suti, aku menggeleng. Peluru pun sudah habis. Aku punya kemauan, tapi kekuatanku belum cukup. Aku berterima kasih pada Bai Yu. Aku meninggalkan Guild Dancer. Tak lama, ponsel Bai Yu berdering. Apa yang kau lakukan? Jangan buang belatimu. Kau menjualnya 100.000? Apa kau gila? Bai Yu menjauhkan ponselnya. Begitu omelan itu reda, dia kembali menjawab. Aku baru saja menemukan bibit unggul berusia 18 tahun. Vitalitasnya hampir 400. Suara di seberang terdiam. Bai Yu menutup telepon sambil menatap punggungku. Baru saja aku pergi, dua sosok mendekat. Su Yao, vitalitasmu sudah menembus 1705. Universitas besar pasti akan melirikmu. Namun Su Yao tak memedulikan bualan Huoqi. Dia merasa melihat sosok yang tak asing. Tapi tidak mungkin, mustahil dia ada di sini. Tempat ini terlarang baginya. Su Yao masuk dan terkejut saat melihat Bai Yu. Tatapannya berubah. Bai, aku tak tahu kau bekerja di sini. Su Yao, kau mau belanja sesuatu? Aku ingin membeli 5 mutiara darah. Tanpa ragu, Su Yao membayar 500.000 koin. Saat akan pergi membawa mutiara itu, Bai Yu bergumam, Su Yao, kau mungkin akan menyesal. Su Yao berbalik dengan bingung, namun segera menguasai dirinya kembali. Ini pasti soal penjualan rumah itu. Aku tak menyesal, apalagi itu warisan orang tuaku. Menggunakannya demi meningkatkan kekuatanku jauh lebih berharga. Su Yao pun pergi, Bai Yu segera menelepon pusat. Ada masalah dengan program rumah ini, tolong bantu selidiki. Bai Yu tersenyum dingin. Sementara itu, aku sudah sampai di pusat perbelanjaan. Aku berniat membeli pakaian baru. Saat itulah, dua orang yang kukenal muncul. Su Yao dan Huoqi masuk. Su Yao langsung terpikat gaun seharga 88.000. Dia membayar tunai tanpa ragu. Pelayan toko kegirangan karena mendapat pelanggan kelas kakap. Saat kami berpapasan, suara sinis Huoqi terdengar di telinga Su Yao. Sial sekali, bagaimana bisa bertemu dia di sini? Su Yao berbalik dan melihatku membawa banyak belanjaan. Baru 2 hari tak bertemu, tapi Su Yao merasa aku berubah. Wajahku tampak lebih dingin. Mataku hampa tanpa kehangatan. Sementara aura tajam terpancar dariku. Aku melewatinya begitu saja. Bagiku, Su Yao hanyalah orang asing. Dia benar-benar tak punya sopan santun pada kakaknya. Punya ayah tapi tak berpendidikan. Huoqi menatapku dengan senyum mengejek yang bodoh. Langkahku terhenti. Aku berbalik dan menatap tajam ke arah Huoqi. Dia tersentak, tatapanku penuh haus darah. Padahal dia pikir energi vitalku tak sampai 20. Memberanikan diri, dia menghinaku lagi. Dia tak menyangka aku akan melayangkan tamparan keras. Jika kau masih berani bermulut kotor, jangan salahkan aku jika terjadi hal buruk. Huoqi memegangi wajahnya dengan ekspresi tak percaya. Su Yao langsung menariknya ke belakang. Sumo, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukulnya? Cepat minta maaf. Plak. Su Yao justru mendapat tamparan. Dia tersungkur ke lantai sambil memegangi wajahnya. Kau berani memukulku? Bahkan anjing yang dipelihara 10 tahun pun akan mengibas ekornya. Kata-kata pedas itu menusuk jantung Su Yao. Dia mengepalkan tangan, mencoba tetap tenang. Pelayan toko melihat keributan itu dengan geram. Dia menatapku sinis karena pakaianku tampak murah. Berhenti! Beraninya kau memukul pelanggan kami. Akan kupastikan kau menyesal. Usir dia sekarang. Bentak si pelayan sambil membantu Su Yao berdiri. Fitnah keji pun mulai tersebar luas. Manusia sampah sepertimu tak pantas di sini. Pelayan itu sengaja berteriak agar semua orang berkumpul menghakimi. Kerumunan mulai mengepung pusat mal. Di bawah pengaruh licik Wiki, semua mata kini menatapku penuh hinaan. Aku mundur selangkah, mataku menyipit tajam. Ada kamera di sini, mari buktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Seketika, Su Yao dan Wiki gemetar hebat. Firasat buruk mulai menghantui benak mereka yang penuh kepalsuan itu. Mereka lupa soal rekaman CCTV. Wajah sombong kedua orang itu perlahan berubah menjadi pucat pasi seketika. Mari kita buka rekamannya. Tiba-tiba, sosok pria berjas muncul dengan aura tekanan yang sangat luar biasa. Mengenakan kacamata emas, tatapannya tenang namun menyimpan kedinginan sang penguasa yang sangat absolut. Dialah Direktur Chao, petinggi Mal Chuye. Matanya menatap tajam ke arah pintu masuk utama sekarang.
Jangan biarkan siapapun keluar. Petugas keamanan segera memblokade pintu dengan barisan yang sangat rapat. Orang-orang di luar hanya bisa terpaku penuh kejutan melihat pengamanan ketat yang terjadi begitu mendadak. Sebuah laptop pun disiapkan. Direktur Chow sudah siap membongkar semua kepalsuan yang terjadi di depan mata. Aku berbalik menatap layar raksasa di tengah mal. Drama sebenarnya akan segera ditayangkan di sana. Video mulai diputar, menampilkan detik-detik kejadian yang sebenarnya tanpa ada satupun bagian yang terlewatkan. Saat Wiki menghina barang-barangku, wajahnya langsung membiru. Kini, ribuan mata menatapnya dengan penuh kemarahan besar. Amarah meluap di matanya saat dia memeluk Suyao. Semua kebohongannya kini terpampang nyata di layar raksasa. Rekaman saat aku memukulnya muncul. Suyao berlaga suci dan memerintahkanku untuk segera memohon maaf padanya. Para penonton mulai menunduk malu, mengutuk kelakuan busuk Suyao dan Wiki yang dianggap jenius gadungan itu. Beraninya kau menghina orang tua angkatmu. Caci maki penonton mulai meledak ke arah mereka berdua sekarang. Wajah Suyao memucat saat rahasia warisannya terancam. Dia mendongak dengan tatapan yang sangat goyah dan rapuh. Air mata buaya mulai mengalir, mencoba memelas padaku seperti biasanya agar aku kembali luluh padanya. Namun kali ini tatapanku sedalam jurang maut. Aku tak lagi peduli pada drama murahan yang mereka buat. Suasana mal mendadak sunyi senyap saat Direktur Chow perlahan berjalan mendekat ke arah posisiku berdiri. Tuan Su, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Permintaan maafnya membuat semua pemilik toko di sana ternganga kaget. Melihat sang direktur tunduk, mereka yang tadi menghinaku pun berniat ikut memohon ampunan secepat mungkin. Tapi aku sudah pergi meninggalkan mal itu. Chow bergegas mengawal langkahku dengan penuh rasa hormat tinggi. Masalah sampah seperti mereka bukan urusannya. Setelah direktur pergi, masa mulai menyerang Wiki dan Suyao habis-habisan. Dasar penipu! Teriak masa marah, sementara itu, aku sudah berjalan tenang menuju gerbang perbatasan kota. Chow terus menatap punggungku hingga aku menghilang. Di luar sana, langkah kakiku akhirnya terhenti tiba-tiba. Nama, Sumo. Usia, 18. Penari tingkat 1 peringkat 5, vitalitas, 398. Poin pembunuhan, 0. Mataku berbinar melihat sistem ini. Ternyata, kemampuan ini bisa ditingkatkan dengan poin pembunuhan. Tak butuh waktu lama bagiku untuk sampai di zona luar yang sangat berbahaya dan juga mencekam. Kabut tipis menyelimuti pandangan. Sejak energi spiritual bangkit, kejayaan umat manusia mulai runtuh secara perlahan. 9 zona pertahanan didirikan. Ratusan kota terbagi dari peringkat A hingga peringkat paling bawah, yakni Z. Aku berada di kota Z9. Setiap wilayah memiliki koordinat khusus demi memantau ancaman monster yang sangat kuat. Kebangkitan energi spiritual sangat sulit diprediksi. Itulah alasan mengapa semua orang bermimpi ingin menjadi petarung kuat. Semakin kuat seorang petarung, semakin besar hak istimewa dan penghormatan yang akan mereka terima nantinya. Tak jauh dari sana, sekelompok semut merah mutan muncul. Ukuran mereka sebesar kepala manusia dewasa sekarang. Tubuh mereka membara bagai api. Aku mencabut pisau paduan dan menerjang masuk ke kerumunan monster tersebut. Melihat mangsa, semut-semut itu melompat liar. Pedangku menebas udara, mengubah arah serangan dengan sangat cepat. Kaki semut itu terpotong hingga dia tumbang. Satu serangan telak membuat tubuh monster itu meledak hancur. Satu semut tewas, poin pembunuhan bertambah. Aku terus menebas tanpa henti demi mendapatkan banyak poin tambahan. Saat ini, aku telah menjadi mesin pembunuh tanpa rasa lelah. Hasrat bertarungku mulai membakar jiwa ini. Hingga matahari terbenam, aku terduduk lesu. Bau amis darah yang sangat pekat menyelimuti sekujur tubuhku sekarang. Pisau putihku kini berubah merah legam. Aku mengambil mata semut merah itu dan memasukkannya ke tas. Aku segera berbalik dan memacu langkah menuju kota. Tubuhku mulai terasa berat, namun getaran misterius dari balik tanah membuatku tetap waspada. Akibat pembantaian semut merah mutan yang kulakukan, sang ratu pasti akan segera bangkit. Setelah 2 jam berlari kencang, akhirnya aku melihat. Sayup-sayup kota mulai terlihat di kejauhan. Aku memperlambat langkah sembari memeriksa antarmuka sistem. Tak kusangka, poin pembantaianku telah menembus angka 4.500. Tanpa ragu sedikit pun, semuanya kualokasikan ke atribut vitalitas. Seketika, aliran panas yang sangat dahsyat meledak di dalam nadiku. Energi murni melonjak hebat, memperkuat raga dan jiwaku. Kini, indera perasaku terhadap lingkungan sekitar menjadi jauh lebih tajam dan jernih dari sebelumnya. Levelku melesat drastis. Dari level 1, aku langsung naik ke level 3 kelas penari. Namun, ini barulah awal dari kebangkitan kekuatanku. Aku mulai memperkuat teknik pedang bergelombang. Nama, Sumo. Usia, 18 tahun. Level, penari tingkat 3. Inilah status kekuatanku sekarang. Vitalitas, 3000. Sisa poin pembantaian, 398. Aku menatap layar sistem dengan napas yang memburu dan penuh ambisi.
Perasaan emosional bergejolak dalam dada. Baru 4 hari sejak aku diusir secara hina, namun kini takdirku telah berubah total. Aku bukan lagi sampah. Dari vitalitas di bawah 20, kini aku berevolusi menjadi penari tingkat 3. Di tanganku, terdapat tas penuh berisi mata semut api yang merah membara. Organ monster ini bernilai sangat tinggi di pasar gelap. Satu siklus perburuanku telah usai, dan saatnya aku mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang besar. Aku melangkah mantap memasuki gerbang kota menuju serikat penari. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku merasakan aura membunuh yang sangat pekat dan mengancam. Ternyata itu adalah Sudi. Aku tersenyum tipis pada Baiyue. Kakak, apakah kau masih menerima berbagai material langka dari monster-monster ganas? Tentu saja, jawabnya. Aku mengeluarkan kantong pinggang berisi tumpukan mata merah yang berkilau indah layaknya kristal merah yang sangat mematikan. Ini adalah mata semut api kualitas unggul. Meski mayoritas berasal dari monster level 1, harga jualnya di pasar tetaplah sangat menggiurkan. Setelah menghitung dengan teliti menggunakan perangkatnya, Baiyue menatapku dengan wajah terkejut. Hasil penjualanku kali ini sungguh di luar nalar. Totalnya 490.000, tapi kubulatkan jadi 500.000. Mendengarnya, mataku nyaris melompat keluar karena sangat terkejut. Dulu, 120.000 sehari sudah terasa luar biasa. Kini, 500.000 diraih sekejap. Kekuatan memang menjadi kunci utama kekayaan. Bagaimana kalau 1 juta saja, Kak? Candaku. Dia hanya mendengus kesal. Kau ini, bisanya cuma mengambil keuntungan dari kakakmu sendiri saja. Baiyue mentransfer uang itu ke lencana penari milikku. Hei, apa kau tidak tertarik membeli pusaka penyimpanan ruang yang sangat langka ini? Tawaran itu menggoda, namun harganya masih selangit. Prioritasku sekarang hanyalah radar dan peta navigasi untuk mempermudah perburuanku di zona berbahaya nanti. Tanpa banyak bicara, dia menyodorkan sebuah kotak hitam. Radar ini bisa melacak level monster dalam radius 10 meter di sekitarmu, jelasnya. Namun, alat ini terbatas untuk monster di bawah level 2. Sebagai pelengkap, ini adalah peta gerbang selatan wilayah Z9 yang luas. Aku menatap gerak-gerik Baiyue dengan penuh selidik. Sorot matanya menyiratkan kejutan. Sepertinya, kakakku ini sudah menyiapkan segalanya sejak awal untukku. Dia memang licik dan ingin mengincar uangku. Dulu aku mungkin mudah ditipu, tapi sekarang aku langsung mengambil barang itu dan mengamankan uangku. Kemudian dia mengajakku berkunjung ke rumahnya karena ada rahasia penting. Sementara itu, di belahan kota lain, sebuah badai besar mulai berkecamuk. Mantan kelasku mendadak gempar oleh sebuah kejadian luar biasa. Rekaman video saat aku membantai monster bayangan Perosaurus di pasar telah bocor ke publik. Seseorang merekam aksi hebatku dan mengunggahnya ke internet. Kini, video tersebut diputar tepat di depan mata teman-teman sekelasku yang terdiam 1000 bahasa. Di saat itu, Suyao terpaku menatap layar dengan tubuh gemetar hebat. Rasa takut yang amat sangat mulai merayapi hatinya saat melihat kekuatanku. Bahkan mereka yang dulu memfitnahku kini mandi keringat dingin. Mereka tak menyangka bahwa orang yang mereka remehkan telah berubah menjadi sosok mengerikan. Insting mereka tertuju pada Zoliang yang menatap layar dengan penuh kebencian. Dulu mereka tunduk padanya, tapi sekarang aku telah bangkit menjadi penari. Ketakutan akan pembalasan dendamku mulai menghantui mereka. Namun, bagi mereka yang dulu hanya diam, kini mereka merasa sedikit bernapas lega. Mereka bersyukur tidak menerima suap dari Zoliang untuk memfitnahku. Tapi perhatian semua orang kini beralih pada sosok Suyao yang terlihat sangat pucat. Mereka tak habis pikir mengapa Suyao, yang merupakan saudaraku, justru bungkam dan tidak membelaku saat aku dikeroyok oleh berbagai fitnah keji itu. Hingga kini mereka belum mengerti. Suyao hanya terduduk kaku dengan pandangan kosong. Kebenaran di depan matanya telah menghancurkan seluruh harga dirinya. Berkat konsumsi banyak pil darah, energiku kini telah melonjak hingga mencapai angka 170. Kekuatan ini terasa sangat nyata dan dahsyat. Awalnya dia merasa bangga, namun kenyataan pahit menghantamnya. Saudara yang dianggap sampah, ternyata telah melampaui level seorang penari yang sangat hebat. Pantas saja Direktur Chow memperlakukannya dengan begitu hormat di mal waktu itu. Semua kepingan teka-teki ini akhirnya terjawab dengan menyakitkan bagi Suyao. Pasti itu warisan orang tua yang disembunyikannya, pikirnya iri. Sementara itu, di ruangannya, Wang Yong menatap video aksi pertempuranku dengan ekspresi kacau. Pandangan Wang Yong kosong, kehilangan fokus sepenuhnya. Dia tak pernah menyangka bahwa murid yang dia buang akan bangkit menjadi seorang penari hebat. Menyadari aku menjadi penari di usia 18 tahun, penyesalan mulai membakarnya. Tidak. Video ini tidak boleh sampai tersebar luas ke pihak sekolah. Wang Yong berlari panik menuju kelas yang sunyi senyap. Dia sadar semua murid telah melihat kebangkitanku yang luar biasa melalui rekaman video tersebut. Semuanya, jangan berani membocorkan insiden ini, ancamnya. Jika pihak sekolah tahu, aku akan dipecat dan kalian semua juga akan ikut celaka. Kalian akan dihukum berat,
Kesempatan kalian untuk mengikuti 5 ujian akhir yang krusial itu bisa saja dibatalkan seketika oleh pihak akademi. Wajah para murid langsung pucat pasi mendengar ancaman itu. Feng Ben, dari mana sebenarnya kau mendapatkan rekaman video yang sangat menggemparkan ini? Feng Ben menunjukkan situs rahasia itu. Like mulai bermunculan. Jelas sekali videonya belum sempat viral luas. Melihat itu, Zuliang langsung mengeluarkan ponselnya. Dia segera menghubungi seseorang dengan tatapan yang sangat tajam. Aku punya nama situs di sini. Hancurkan sekarang juga. Terutama video sampah yang ada di dalamnya. Hapus videonya segera. Jika tidak, masalah ini akan sampai ke telinga kakek. Kalian paham? Beri aku 3 menit. Benar saja, tak lama kemudian, situs terkutuk itu lenyap tanpa jejak dari internet. Ketiga orang itu saling pandang. Mereka akhirnya bisa menarik napas lega setelah ancaman itu musnah. Feng Ben menghapus video dari grup kelas. Kini, saatnya membuat Sumo menghilang dalam keheningan total. Zuliang menatap tajam Wang Yang dan Feng Ben. Jika ini bocor, masa depan kalian akan hancur lebur. Serahkan pada Zuliang. Sekarang, kita harus memalsukan bukti untuk menyudutkan bocah sialan itu secepat mungkin. Kita tutup semua celah agar dia segera dikeluarkan. Biarkan pihak sekolah tahu setelah semuanya terlambat. Ini akan membuktikan bahwa kita benar. Aku akan menggerakkan koneksiku untuk segera mempercepat kehancurannya. Biarkan Sumo mati di bawah cacian publik. 2 rencana keji akan dijalankan secara bersamaan sekarang. Meskipun rencana pertama berhasil, rencana kedua tetap harus jalan. Ini adalah langkah antisipasi kita nanti. Kita harus memegang kendali. Wang Yong terdiam sejenak, kilatan haus darah terpancar dari matanya yang licik. Aku punya informasi rahasia, bisikan Wang Yong membuat mata Zuliang dan Feng Ben terbelalak kaget. Akan kusuruh orang menyelidikinya segera. Jika benar, kalian akan langsung kukabari. Wang Yong pun mengangguk mantap. Tak boleh ada kesalahan demi masa depan. Jangan sampai ada yang mencurigai kita, terutama kau, Feng Ben. Jika kau mengacaukan ini, kau tahu sendiri akibatnya. Feng Ben gemetar dan segera mengangguk penuh ketakutan. Tenang saja, kali ini takkan ada masalah. Siasat busuk telah matang. Sementara itu, di sisi lain, aku sedang asyik makan bersama Bayu. Sedikit pun tak menyadari konspirasi gelap mulai mengepungku. Kak Bayu, kenapa menatapku begitu? Apa kau mulai naksir padaku? Godaku dengan nada sedikit bercanda. Bayu menyadari aura aneh yang terpancar dariku. Kekuatan yang dahsyat. Jangan terlalu besar kepala dulu. Kau sudah berhasil berlatih? Tanyanya penasaran. Aku pun menjawab jujur bahwa kemajuanku sudah sangat pesat. Brak! Sumpit di tangannya terjatuh. Bayu menatapku dengan wajah yang benar-benar syok dan ternganga. Hanya dalam 1 hari sudah mencapai level tingkat atas? Bakat macam apa ini? Kau benar-benar ajaib. Dia langsung menawariku untuk bergabung dengan institut mereka. Tanpa ragu, aku langsung menyambut tawaran itu. Aku mengangguk setuju, namun dalam hati bertanya-tanya. Siapa sebenarnya sosok Bayu yang misterius ini? Institut itu adalah institusi akademik tertinggi di sini. Menjadi impian bagi setiap pelajar untuk bisa masuk. Aku punya 1 kuota rekomendasi. Namun aku tahu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sebutkan syaratnya. Bayu menatapku serius. Waktumu hanya tinggal sedikit, kurang dari 2 bulan lagi. Jika bisa mencapai level Tongming, aku akan menjadikanmu penguji. Aku terkejut bukan main mendengar hal itu. Identitas Bayu ternyata sangat berpengaruh. Level Tongming. Ini adalah tantangan besar yang harus kuselesaikan. Tentu saja aku sanggup. Bagiku, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan begitu saja. Inilah alam Tongmai. Aku butuh teknik mental khusus untuk membuka 8 meridian luar biasa itu. Selesai makan, aku bergegas ke kantor manajemen keamanan. Urusan dokumen rumah harus segera diselesaikan tuntas. Aku sudah memberitahu Tian tentang rencana studiku. Semua berkas penting telah disiapkan dengan sangat teliti. Orang yang dulu menyabotase berkas Su Yao akhirnya dipecat. Keadilan kini mulai memihak kepada kami. Nama Bayu kini sudah terdaftar. Kabarnya, memang ada masalah serius dengan prosedur administrasi rumah itu. Segalanya berjalan sesuai rencana. Besok pagi, kabar baik ini akan segera kusampaikan kepada Su Yao. Fajar menyingsing. Aku kembali ke lokasi perangkat lampu merah mutan itu. Waktunya untuk perhitungan terakhir. Akan kuhancurkan seluruh koloni monster terkutuk ini. Tiba-tiba, perangkat mutan itu mulai merasakan keberadaanku. Tanah bergetar hebat. Kawanan semut merah raksasa keluar dari perut bumi dan langsung menerjang Sumo. Ukuran mereka kecil namun sangat mematikan. Api terlihat menari-nari di sekujur tubuh mereka yang merah. Sering. Aku menghunus belatiku. Teknik tebasan gelombang langsung kukeluarkan dengan kekuatan penuh dan mematikan. Tebasan pedangku menciptakan ombak air yang dahsyat, menghantam kawanan semut merah yang mulai mendekat. Keadaan semakin menggila saat pisaunya menebas. Notifikasi sistem terus berdenging, 1 semut merah mutan tumbang, 15 poin pembantaian didapatkan,
Rasanya seperti tarian kematian yang indah. Saat ini jiwaku dan senjata ini telah menyatu sempurna. Aku melesat lincah di antara kerumunan semut merah. Tak peduli meski semut api mulai membakar segalanya. Separuh dari mereka telah kubantai habis. Hingga tiba-tiba, seekor semut api raksasa yang diselimuti kobaran muncul. Tingginya mencapai 3 meter, membuat mataku berbinar. Jika monster ini mati, aku akan kaya mendadak. Harganya pasti selangit. Radar di lenganku menunjukkan identitas asli monster pemangsa ini. Kekuatannya di level 6 bintang. Sebagai petarung tingkat rendah, menghadapinya secara langsung adalah bunuh diri. Tanpa ragu, semua poin pembantaian langsung kualokasikan ke vitalitas. Seketika, tekstur kulitku mulai berubah drastis. Tubuhku mengeras layaknya baja panas, diiringi gelombang energi kasat mata yang meledak dari dalam diriku. Pepohonan di sekitarku sampai merunduk. Dengan poin tersisa, aku meningkatkan teknik tebasan jiwa beruntun milikku. 3.500 poin dikerahkan, kemampuanku langsung mencapai tingkat sempurna. Tak berhenti di situ, aku terus beraksi. Pedang gelombang pun naik kelas dari kualitas sampah menjadi menengah. Nama, Sumo, usia, 18 tahun. Level 5, tahap 6. Senjata, pedang gelombang kuning kualitas menengah. Kemahiran teknik, tingkat kota kecil. Nilai energi 130.000, sisa poin pembantaian 489. Aku menatap panel statusku. Sekarang aku di tahap 6 level 5. Sebentar lagi, gerbang sirkulasi meridianku pasti akan meledak terbuka. Aku butuh teknik baru untuk membuka 8 meridian istimewa. Tiba-tiba, mata merah menyala itu menatapku dengan haus darah. Makhluk yang awalnya remeh ini berubah menjadi teror yang nyata. Tatapan monster itu mengunci pergerakanku. 3 bola api raksasa tercipta dan melesat ke arahku. Saatnya menguji sejauh mana kekuatanku telah meningkat. Pedang gelombang kutebaskan. Ledakan energi ki murni menghantam udara dengan kekuatan yang menghancurkan. Tanpa ampun, bola api itu musnah. Seranganku menyisakan kawah sedalam 30 cm di permukaan tanah. Raungan terakhir terdengar sebelum pedangku membelah tubuh monster itu menjadi 2 bagian. Target utama telah tumbang. 6.000 poin pembantaian diamankan. Sisa semut-semut itu mencoba kabur ketakutan, namun di mataku mereka hanyalah mangsa. Semua ini adalah poin berharga, takkan kubiarkan satu pun lolos. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Kawanan merah itu musnah total. Sayangnya, pisau paduan di tanganku akhirnya mencapai batas ketahanannya. Terdengar suara retakan keras, senjata andalanku itu kini patah menjadi 2 bagian tak berguna. Aku menghela napas, senjataku tak sanggup menahan kekuatanku yang meluap. Sepertinya aku harus merogoh kocek lagi. Za Antanggut, jalur kultivasi memang menguras harta. Untungnya, aku berhasil mengumpulkan 2 kantong penuh jarahan berharga. Bangkai semut merah ini akan menjadi tumpukan uang. Tak terasa, hari sudah melewati tengah hari. Sebelum malam tiba, aku harus segera mendapatkan cincin ruang atau kantong penyimpanan dimensi agar lebih praktis. Dengan begitu, aku bisa membantai monster sepuasnya demi poin pembantaian tanpa perlu repot membawa barang bawaan. Meningkatkan kemahiran butuh poin yang sangat besar. Namun, tiba-tiba atmosfer di sekitarku berubah menjadi mencekam. Beberapa bayangan muncul dari hutan dengan tatapan serakah pada kantong jarahanku. Salah satu dari mereka memerintahku menyerah. Serahkan barangnya atau nyawamu. Tapi aku tak peduli, malah langsung menerjang ke arah 3 orang sombong itu. Si pemimpin menghunus parang besar dan melompat, memberikan tekanan seberat gunung yang siap menghancurkan segalanya. Udara menderu keras. Aku menghindar dengan tenang, lalu dengan satu gerakan cepat, ku tendang punggung pedangnya hingga terpental. Pukulan telak menghantam ulu hatinya. Senjatanya terlepas dan aku langsung menyambar pedang besar itu dengan gerakan kilat. Energi pedang meledak bak ombak yang tak terhentikan. 2 musuh lainnya mematung, tak berkutik menghadapi aura maut ini. Mereka tumbang, seketika tanpa sempat bernapas. 2 petarung level 3 tewas, 4.000 poin pembantaian resmi jadi milikku. Sang pemimpin jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Ketakutan yang amat sangat kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Darah merembes dari mulutnya. Hanya dengan satu serangan, dia terluka parah. Mustahil. Bagaimana bisa kau sekuat ini? Tak ada waktu untuk basa-basi. Sekali tebas, tenggorokannya robek agar dia bisa menyusul rekannya ke neraka. 6.000 poin pembantaian lagi. Tiba-tiba, ponsel mayat ini berdering nyaring. Aku pun mengambilnya dengan santai. Nama di layar itu membuatku tersenyum sinis. Sudah lama aku tidak mendengar suara bajingan bernama Zhou yang itu. Blood Tiger memberimu misi khusus. Tidak peduli cara apapun yang kau pakai, habisi targetnya. Targetnya bernama Sumo, fotonya akan segera kukirim. Aku tetap diam, lalu mematikan sambungan telepon itu. Kupotret kepala harimau biru itu sebagai bukti, lalu kusambar tas rampasanku menuju gerbang kota. Detik itu juga, Zhou yang lemas hingga ponselnya terjatuh. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Napasnya tersengal,
Menyadari tangannya gemetar hebat karena teror misterius yang tiba-tiba menyelimuti seluruh jiwanya. Dalam kegelapan rasa takut, ia memungut ponselnya dan segera mendial nomor sang kakek. Kakek, harimau biru tewas. Suara tua di seberang menyahut kaget, mengira ia membuat onar lagi. Padahal ia baru saja menyuruhnya membereskan sesuatu, namun pesan gambar itu mengubah segalanya. Zhou Liang mengirim foto itu lalu menutup telepon. Sementara itu, aku baru saja memasuki kota. Penjaga gerbang menatapku penuh curiga melihat 2 tas besar ini. Mungkin ia pikir aku perampok. Kemarin bawa 1, sekarang 2, apa besok bawa 3? Aku hanya melambai santai padanya. Di Perserikatan Penari, kujual semua mata semut merah lalu membeli cincin penyimpanan 2 meter persegi. Kubeli juga buku teknik langkah ringan dan pedang besi hitam berusia 100 tahun yang menguras hartaku. Meski masih berhutang 150.000, kuteteskan darah untuk mengaktifkan segel cincin ruang itu. Kusimpan pedang besar ke dalam dimensi saku. Senyumku mengembang, satu tujuan besar akhirnya tercapai. 2 meter kubik sudah cukup sementara. Aku akan membeli yang lebih luas jika sudah kaya raya. Aku butuh uang untuk membeli rumah pribadi, agar tidak terus-menerus hidup di kontrakan sempit ini. Kulihat Bai Yue sedang bersantai. Muncul niat iseng untuk pamer sedikit kemampuan di depan wanita cantik. Menggunakan teknik langkah ringan, aku bergerak cepat bak bayangan yang menari lincah di hadapan Bai Yue. Bai Yue terperangah hingga mulutnya menganga melihat kelincahanku sebelum aku berbalik meninggalkan aula serikat. Kubiarkan dia tenggelam dalam kebingungan, namun tiba-tiba saja sosok Su Yao menghadang jalanku. Si parasit ini benar-benar gigih mencari masalah. Ada yang ingin kubicarakan, ucapnya dengan nada mendesak. Mata Su Yao berbinar penuh harap saat dia berlari kecil mendekatiku dengan wajah memelas. Dulu kau tidak sedingin ini, kenapa sekarang berubah? Bukankah kita seharusnya saling mendukung? Sekarang kita seperti orang asing. Kupandangi wajahnya yang berkeringat, sungguh pemandangan yang memuakan bagiku. Rasanya aku ingin membela kepalanya hanya untuk memastikan apakah isinya cuma sampah belaka. Sayangnya, membunuh di dalam kota adalah terlarang. Su Yao bahkan belum mencapai level penari resmi. Benar-benar menjengkelkan. Su Yao gemetar melihat tilatan haus darah yang terpancar jelas dari mataku. Kata-katanya tertahan di tenggorokan. Sumo, bagaimanapun juga aku menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Kalau tidak, mana mungkin aku memberimu 2.000 koin untuk sewa apartemen? Ujian penari sudah dekat. Kekuatanku meningkat sangat lambat. Berikan warisan orang tua kita padaku agar aku bisa menembus batas. Jika aku sukses di ujian nanti, aku akan membelikanmu rumah mewah sebagai imbalannya. Percayalah padaku. Su Yao benar-benar tidak punya malu. Kau pikir aku masih senaif dulu setelah semua pengkhianatanmu? Meski aku punya hartanya, takkan sudi kupinjamkan pada musuh bodoh sepertimu. Tegasku penuh penghinaan. Semua yang kau curi dariku, harus kau kembalikan hingga koin terakhir. Tatapanku menusuk jiwanya. Su Yao ketakutan melihat amarahku yang meluap. Isyarat mataku menyuruhnya pergi sebelum tanganku melayang. Dia menarik napas dalam, mencoba berakting tegar. Sumo, aku ini kakakmu sendiri, mengertilah. Kenapa kau begitu egois? Padahal saat kau jatuh miskin, aku memberimu 2 juta koin. Aku mulai muak. Kau hanya menganggapku anak angkat yang bisa kau injak-injak sesuka hatimu. Kau tak pernah menganggapku keluarga. Kau merasa paling berbakat dan berhak atas semua peluang itu. Jika tak mau memberi warisannya, berikan saja uang sebagai gantinya. Teriaknya penuh keserakahan yang nyata. Dia menuduhku merebut semua keberuntungan orang tua kami demi menjadi penari hebat sendirian. Kutundukkan kepala, menahan diri sekuat tenaga agar tidak menampar wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Tatapan mataku membuat Su Yao bergidik ngeri. Kau bahkan tak layak menyebut nama orang tuaku. Menyebut mereka di mulutmu adalah sebuah penghinaan besar. Aku langsung melangkah pergi meninggalkannya. Su Yao terduduk lemas, namun tiba-tiba mengejarku lagi sambil berteriak histeris meminta warisan itu. Berikan padaku atau aku akan mati. Kau akan dihantui rasa bersalah seumur hidupmu, Sumo. Tanpa ragu, kulempar Su Yao ke kolam. Su Yao panik meronta saat bantuan datang. Teriakanku memanggil kerumunan saksi mata. Aku terjun demi sandiwara yang sempurna. Apa yang kau lakukan? Teriakku histeris. Wajah ketakutan Su Yao tampak sangat bersalah. Kutahan Su Yao sambil menggenggam tali penyelamat. Wanita gila! Teriak seseorang saat menolong. Plak! Tamparan keras mendarat di pipinya. Aku terduduk lemas di tepi sungai. Semua mata menatap Su Yao dengan kebencian. Hati ular. Tamparan kedua kembali mendarat. Su Yao tertegun, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melemparku. Namun tak ada yang percaya. Dia menyelamatkanmu. Dasar iblis tidak tahu malu. Laporkan dia ke sekolah. Teriak warga marah. Kami keluarga, ucapku dengan nada bergetar. Dia menjual rumah dan menghamburkan uang kami. Tabungan orang tua kami habis dirampasnya. Aku menunduk, memikul beban kehinaan palsu. Aku bangkit dengan sisa tenaga terakhir. Hanya sisa uang ini. Ambillah semua.
Saksi mulai teringat penderitaan masa laluku. Dia bekerja keras demi kakak yang jahat. Benar-benar, serigala berbulu domba yang licik. Ancaman laporan sekolah membuat Suyao gemetar. Dia bohong. Suyao menangis tanpa simpati. Kejahatannya sudah dianggap melampaui batas kewajaran. Rekaman video insiden itu menyebar cepat. Telepon Direktur Shigao meledak oleh laporan. Kabar tentang munculnya Dancar mulai berembus. Cari Suyao. Lakukan tes darah sekarang. Seluruh siswa kembali menjalani pengujian ketat. Direktur Fan Xingwu tersenyum penuh ambisi besar. Peluang masuk kebayian kini terbuka. Nama Shigao akan segera menjadi legendaris. Sumber daya melimpah sudah di depan mata. Kursi kekuasaan tertinggi kini semakin dekat. Aku melangkah menuju Biro Keamanan Publik. Bertemu Luke Xiutian yang hendak bertugas. Bagaimana cara mencoret nama dari keluarga? Luke mengangguk, memahami situasi rumah tersebut. Sebagai pemilik, kau punya kuasa penuh. Sirene berbunyi. Monster mutan telah muncul. Ayo. Kekuatan Dancerku mulai terbangun diam-diam. Tawaran itu diterima, dan dalam sekejap, kami telah menginjakan kaki di pesisir danau yang sunyi. Senjata terhunus, gerakan Liu Dai dan Liu Yo seringan angin, meliuk menghindari amukan sang raksasa air dengan lincah. Mata merah ular mutan itu berkilat bak bintang berdarah, semburan air mematikan pun melesat deras dari rahangnya. Meski Liu Yo sekuat 5 kali 9 serangga, monster tingkat 2 ini benar-benar lawan yang sangat mengerikan. Setara kultivator tahap sirkulasi energi. Melihat celah itu, Liu Xiutian langsung melesat tinggi menerjang cakrawala. Sebilah pedang muncul dari cincin ruangnya, lalu dengan satu tebasan maut, ia menghantam tubuh ular mutan tersebut. Insting sang ular bergejolak. Mata merahnya makin menyala, memuntahkan 2 meriam air yang menghancurkan segalanya. Liu Yo dan Zhang Dai terdesak mundur. Kibasan ekornya menciptakan gelombang raksasa yang mementalkan serangan mereka dengan telak. Serangan beruntun Liu Xiutian membelah air. Dasar danau terlihat jelas saat kekuatannya menghancurkan kedalaman yang gelap itu. Sosok aslinya muncul. Ular sepanjang 10 meter itu mengerikan, meski sebagian tubuhnya masih tersembunyi di air. Aku akan menahannya. Serang titik kelemahannya sekarang. Cepat, jangan sampai monster ini melarikan diri. Seketika, energi di meridian Liu Xiutian meledak dahsyat, bila pedangnya berpijar dengan aura putih yang menyilaukan mata. Jiwa darah pembelah angin. Teriaknya, penuh semangat, memusatkan seluruh kekuatannya pada tebasan yang mematikan. Cahaya pedang sepanjang 3 meter menebas udara. Sang ular hanya bisa terbelalak melihat maut yang datang mendekat. Lidahnya terjulur liar, menciptakan pusaran air raksasa di permukaan danau yang mendadak berubah menjadi penjara air. Sang ular terkurung di dalam. Awas semuanya. Segera mundur sejauh mungkin dari jangkauan monster itu. Dari tepi pantai aku berteriak. Zhang Dai dan Liu Yo segera melesat mundur saat tanah di bawah mereka mulai retak. Kerak. Tanah tempat mereka berpijak tadi hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang besar yang sangat mengerikan. Jika terkena, mereka pasti akan terluka parah. Ternyata ular mutan ini cukup cerdik untuk mempermainkan mental lawannya. Tetap waspada, monster tingkat 2 punya kecerdasan tinggi. Sedikit saja lengah maka nyawa menjadi taruhannya. Liu Xiutian berlari di atas air. Dengan kelincahan luar biasa, ia melesat ke udara bak kera yang menerjang mangsanya. Pedangnya menghujam ke bawah mengincar kepala ular, namun monster itu dengan cepat merunduk ke dalam air. Ia menyelam dengan kilat. Liu Xiutian menahan jatuhnya, dan cahaya putih terang terpancar dari bawah telapak kakinya. Ia menapak di air dan mundur cepat, sementara bayangan raksasa di bawah permukaan terus mengejarnya tanpa ampun. Bayangan itu mengincar Liu Xiutian, namun aku sadar dia sangat tenang. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Setelah mundur 10 meter, Liu Xiutian menebaskan pedangnya. Seketika, permukaan danau berubah menjadi merah darah yang pekat. Gelombang darah membumbung tinggi. Rahang raksasa yang haus darah terbuka lebar, siap menelan tubuh Liu Xiutian bulat-bulat. Liu Xiutian menghujani kepala ular itu dengan tebasan beruntun, lalu menggunakan daya pantulnya untuk melesat kembali ke angkasa. Ia meliuk menghindari serangan balik sang ular, lalu membalasnya dengan 10 tebasan aura putih yang mematikan. Insting liar sang ular telah bangkit sepenuhnya. Mataku berkilat menyadari rencana tersembunyi di balik duel ini. Semuanya dilakukan untuk memancing kemarahan ular itu, agar ia kehilangan akal sehat dan bertindak ceroboh. Kini sang ular hanya didorong oleh rasa haus darah. Saat senjata kembali mendekat ke arah monster itu, semua serangan terfokus pada satu titik, kesempatan emas telah tiba. Cepat, serang sekarang juga. Zhang Dai dan Liu Yo melesat dari tanah, tubuh mereka berputar di udara layaknya peluru kendali yang mematikan, pedang mereka menghujam tubuh ular itu. Kepalanya hampir terbelah dua, namun monster itu masih menolak untuk mati. Kesakitan luar biasa membuat amarah ular itu meredup. Sial, dia mencoba kabur. Liu Xiutian menyadari niat monster itu. Saat itulah aku melepaskan teknik pedang gelombang berlapis. Seranganku menderu bagaikan ombak samudera yang mengamuk.
20 lapis energi terbentuk dan langsung menembus tubuh ular air itu. Aku segera merapalkan teknik salju. Aku melesat ke kedalaman air. Pedang hitamku menghujam telak ke titik vitalnya hingga cahaya di matanya pun sirna. Tubuh raksasa itu akhirnya ambruk, menciptakan dentuman air yang sangat dahsyat di permukaan danau. Berhasil membunuh monster tingkat 2 tahap 3, 50.000 poin pembantaian telah didapatkan. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Setelah mengamati pertarungan Liu Xitian tadi, aku merasa ini hasil yang cukup lumayan. Teknik pedang gelombangku pun telah meningkat drastis. Keuntungan yang aku dapatkan kali ini benar-benar luar biasa besar. Liu Xitian menarik bangkai ular itu, lalu mengambil empedunya dengan teliti sebelum membelah bagian kepalanya. Sebuah inti iblis kecil seukuran kuku jari kelingking ditemukan, namun mata Liu Xitian tampak kosong tanpa cahaya. Dengan sangat ahli, dia menguliti ular mutan itu hingga hanya menyisakan dagingnya saja. Dia menoleh dan menatapku tajam. Ada satu kilatan rasa terkejut yang terpancar dari matanya. Bahkan Zhang Dai dan Liu Yu menatapku dengan ekspresi aneh. Katakan sejujurnya, berapa level kekuatanmu? Tenang saja, kami tak akan membocorkannya. Aku tersenyum tipis dan menjawab, level 5, 6 lapis darah. Suasana mendadak hening sebelum suara decak kagum terdengar. Monster. Kau benar-benar monster. Berapa sebenarnya umurmu? Bagaimana mungkin kekuatan sehebat itu ada pada bocah seusiamu? Menjadi penari di usia ini sungguh selangkah bulu phoenix. Tatapan mereka bertiga padaku terasa semakin intens. Liu Xuetian kemudian memberikan inti roh ular itu padaku. Bagaimanapun, kau yang membunuhnya. Aku tidak akan memberimu kulit ular ini untuk saat ini. Aku akan membuatkan baju pelindung untukmu setelah ini selesai. Aku menerimanya, tapi memberikan empedunya kembali. Kontribusi mereka tidaklah kecil. Tanpa bantuan kalian bertiga, aku pasti tidak akan bisa melakukannya sendirian. Liu Xuetian segera membereskan semuanya. Di antara sesama pria, tak perlu ada rasa sungkan yang berlebihan. Ayo berangkat, hari ini kita akan pesta daging ular, dan aku sendiri yang akan memasaknya untukmu. Aku ingin menjalin pertemanan dengan mereka, dan mereka pun sangat antusias menyambutku dengan tangan terbuka. Inilah keuntungan luar biasa yang didapat dari sebuah kekuatan. Tak lama kemudian, kami pun beranjak pergi. Kami akhirnya kembali ke kantor manajemen keamanan. Harus kuakui, keahlian memasak Liu Xuetian memang sangat luar biasa. Setelah selesai makan, dia mengantarku pulang. Jaga baik-baik urusan sumo, kalian harus lebih waspada saat di sekolah nanti. Zhang Dai dan Liu Yu mengangguk mantap. Sesampainya di kontrakan, aku melihat seseorang sudah berdiri di depan pintu. Ternyata itu adalah Bai Yue. Dia tak percaya pembunuh peringkat 5 atau 6 tinggal di rumah sewa tua ini. Setelah sedikit bercanda, aku diajak masuk ke dalam mobilnya. Bai Yue menyetir dalam dia menuju rumah yang kukenal. Terkadang takdir terasa sangat aneh. Meski jarang bertemu, kita bisa menjadi teman yang sangat akrab satu sama lain. Kau akan tetap tinggal di sini, kan? Kau harus sering kembali, tapi jangan pernah berani menyentuh kamarku. Aku terkejut dia ingin tinggal bersamaku. Pria dan wanita satu atap, aku takut nanti aku mengigau karena gugup. Bai Yue mengabaikan leluconku dan mulai serius. Dia bercerita kalau hari ini Suyao datang membeli beberapa pil darah. Menurutku energi vitalnya sudah melampaui 190, jadi pil darah itu sebenarnya sudah tidak berguna lagi. Dia hanya membuang-buang uang dan kini hartanya sudah hampir habis. Sekarang, kau sudah boleh pergi. Jika dia tidak punya uang lagi, apakah dia akan menjual medali penarinya? Mendengar itu, Bai Yue langsung tersentak kaget. Medali penari sangat berbeda dengan lencana biasa. Medali itu diberikan oleh serikat penari hanya untuk mereka yang berjasa besar. Jika dia tertangkap menjualnya, itu akan menjadi masalah fatal. Artinya, dia akan menjual benda itu di pasar gelap. Aku mengangguk pelan. Saat ini, aku bisa meminta seseorang mengawasimu sementara aku harus fokus melakukan terobosan. Kau benar-benar punya cara, jadikan aku sebagai penguji bon. Itu adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Pada saat itu, sebuah kejutan besar akan menantimu. Aku mengangguk dan menatap Bai Yue dengan penuh rasa terima kasih. Jika kau butuh bantuan apapun, jangan sungkan untuk memintanya padaku, ucapku dengan nada yang sangat serius. Bai Yue benar-benar telah banyak membantuku sejak awal. Setelah kembali ke kamar lamaku, aku tidak langsung tidur. Aku terus mengasah kemampuanku hingga berhasil meningkatkan level ke energi penari pada keesokan pagi harinya. Aku berangkat menuju gerbang kota. Penjaga gerbang menatapku dengan tatapan baru, seolah tak percaya aku akan berburu lagi. Aku mengeluarkan peta dan mencari lokasi serigala iblis besi, lalu segera memacu langkah menuju ke titik tersebut. Begitu sampai di lokasi tujuan, ekspresiku berubah sangat serius. Sekawanan serigala iblis telah mengepung dan mengincarku. Mata merah mereka berkilat penuh ancaman di balik kabut tebal. Di tempat yang lebih tinggi, seekor serigala mengintai. Serigala itu bermata satu dengan bekas luka yang sangat mengerikan di wajahnya. Bulu lehernya tajam bagaikan jarum baja.
Itu jelas seekor Raja Serigala level 7. Dengan satu raungan yang menggelegar, seluruh kawanan serigala langsung menerjang ke arahku. Aku langsung menghunuskan pedang besi hitamku. Dengan satu gerakan cepat, beberapa serigala iblis langsung terbelah menjadi dua bagian. Setiap kali aku menumbangkan serigala iblis besi, aku mendapatkan poin pembantaian dari generasi kedua sistemku, berhasil mendapatkan 13 poin pembantaian. Suara sistem yang familiar itu terdengar, membuat gairah bertarungku semakin membara. Energi dalam tubuhku melonjak hebat bagaikan ombak. Sebelum sempat mendekat, serigala-serigala itu sudah tewas bersimbah darah di bawah pedangku. Hanya dalam waktu setengah jam, sisa-sisa kawanan serigala itu kini hanya bisa menunduk ketakutan saat menatap mataku. Mereka gemetar ketakutan saat aku berdiri di atas tumpukan bangkai serigala iblis yang telah berserakan. Bau amis darah mulai menyeruak hebat, aku harus segera mengakhiri pembantaian ini sekarang juga. Jika tidak, aroma pekat ini akan mengundang monster yang jauh lebih mengerikan untuk datang kemari. Tiba-tiba, sang Raja Serigala melolong dahsyat dan menerjangku dengan gelombang kabut hitam yang sangat pekat. Tebasan gelombang pedangku membela kabut itu, namun pedangku justru hancur saat menghantam punggung kerasnya. Aku terpaku, ternyata tubuh serigala iblis ini sekeras besi hingga senjataku tak sanggup menahan benturannya. Sang Raja tewas dengan tatapan bingung, tak menyangka manusia ini mampu membunuh monster level 1. Level 7 memberiku 15.000 poin pembantaian, tanpa ragu kucabuti semua gigi dan kulit mereka. Bangkai serigala itu kini polos tak bersisa seperti katak, hingga sebuah ide terlintas di benakku. Daging monster ini pasti sangat laku jika dijual ke berbagai restoran mewah di tengah kota nanti. Sayangnya, ruang penyimpananku sudah penuh sesak, dengan berat hati aku terpaksa meninggalkan sisa dagingnya. Usai membereskan jarahan, aku bergegas pergi sebelum tiba-tiba bumi berguncang dengan sangat hebatnya. Di kejauhan, pepohonan tumbang dan aura predator buas mulai terasa. Aku tak boleh berlama-lama di sini. Monster itu pasti tingkat 3. Kekuatannya setara dengan ratusan kota di wilayah utara kerajaan manusia. Di alam dewa, tingkat 3 bisa menjadi penguasa kota. Aku harus segera berpindah posisi sekarang. Seiring kekuatanku yang meningkat, kebutuhan poin pembantaian juga melonjak meski telah membantai ratusan serigala. Poin yang kukumpul masih sedikit, sementara di luar apartemen sewaanku, beberapa sosok misterius mulai mengintai. Saat aku asyik berburu, aku tak sadar rumahku sedang diserang. Setiap nyawa kini sangat berharga. 1000 kaki mati memberiku 30 poin, lalu sebuah raungan mengerikan menggetarkan seluruh hutan ini. Gelombang kekuatan ini bukan level 2 biasa, sepertinya ada seekor harimau mutan yang sedang mengamuk. Raungan itu membuat monster di sekitar gemetar ketakutan, nyali mereka ciut seketika menghadapi sang raja. Aku terus bergerak lincah menyapu monster yang ada, membantai tikus rembulan untuk mengais sisa poin. 35 poin per ekor membuat mataku berbinar, aku segera memburu kawanan tikus pucat itu. Total 450 poin berhasil kurai. Tepat saat pepohonan di kejauhan mulai tumbang berserakan. Dua sosok raksasa sedang bertarung hebat, tekanan auranya bahkan terasa sangat menyesakan dari jarak jauh. Jeritan kesakitan bergema disusul ledakan api dahsyat yang menghanguskan segalanya dalam sekejap mata saja. Aku bersembunyi di puncak pohon besar, mengawasi situasi dengan waspada agar tidak terjebak dalam bahaya. Tiba-tiba ratusan akar menyerangku bagai ular berbisa. Pohon ini ternyata memiliki wajah manusia yang mengerikan. Mata hijaunya menatap tajam. Ini adalah pohon mutan level 1 tahap 8 yang sangat berbahaya. Belati kelabuku menebas akar-akar itu, namun cairan hijau beracun mulai merusak bilah senjataku yang hitam. Asap mulai mengepul dan aku mengernyitkan dahi. Racun pohon ini benar-benar mematikan dan sangat merepotkan. Terluka di luar kota adalah bencana besar. Saat aku bersiap menyerang, pohon itu mendadak menghilang. Aku menghela napas lega dan mengecek radar, lalu menebas pohon besar lain untuk memastikan keamanan. Energi pedangku berkobar menghantam cahaya jamrud pohon itu. Aku memusatkan seluruh sisa kekuatanku yang ada. Ini adalah serangan terkuat yang pernah kulancarkan sejak awal pelatihanku, sebuah tebasan yang menentukan segalanya. Jalur tebasanku menciptakan lubang sedalam 50 cm, menghancurkan pertahanan cahaya hijau pohon mutan itu. Pohon itu mati dan memberiku 20.000 poin. Sebuah permata hijau berkilau menarik perhatianku. Kusimpan permata itu di cincin ruang, lalu bergerak lincah menembus hutan menuju lokasi pertempuran tadi. Harimau putih sepanjang 20 meter, sedang berhadapan dengan mutan berkepala botak yang sama besarnya. Sayap sang mutan hancur separuh, sementara punggung harimau putih itu terluka parah bersimbah darah segar. Sang mutan tiba-tiba menghilang dalam bayangan, meninggalkan harimau putih yang sudah tak berdaya lagi. Tubuh raksasa itu ambruk ke tanah dengan dentuman keras. Aku tetap bersembunyi sambil mengamati situasi. Sosok hitam muncul dari kejauhan, menatap tajam ke arah harimau mutan yang sudah tak bisa bergerak. Kami bekerja sama menjatuhkannya. Namun sang harimau yang sekarat itu tiba-tiba bangkit berdiri kembali. Mutan yang terluka tadi pun kembali muncul, menyerang para pengepung dengan amarah yang meledak-ledak. Aku terperangah melihat kelincahan monster-monster itu. Inteligensi mereka luar biasa hingga mampu memasang jebakan maut. Mereka sudah mengendus keberadaan orang-orang di hutan,
Bagaimana mungkin dua monster itu bisa saling bersekutu? Cepat mundur! Kita bukan tandingannya. Tiba-tiba, macan putih itu mengaum dan menciptakan gelombang sonik dahsyat. Aku bergegas menutup telinga, namun kepalaku tetap terasa pening. Kesadaranku mulai kabur dalam sekejap mata. Tubuhku limbung tak berdaya, sayap monster burung itu melebar. Bulunya tajam bagaikan bilah pedang baja. Bulu-bulu maut itu melesat ke arah kerumunan. Dalam sekejap, bayangan hitam itu membelah udara dingin. Mereka tewas dengan sangat mengenaskan. Koordinasi serangan spiritual monster-monster itu benar-benar mematikan dan sempurna. Serangan susulan datang. Aku bersembunyi di balik pohon sambil menahan napas. Untunglah aku tidak bertindak gegabah. Saat aku merasa lega, tiba-tiba hawa dingin menusuk sukma. Aku mendongak dan melihat kegelapan abadi. Kera raksasa setinggi 100 meter muncul di depanku. Matanya merah menyala mengintimidasi semua monster di sana. Sang raksasa itu mencabut pohon besar sampai ke akarnya. Dia mengamuk ke arah macan dan monster burung. Macan putih dan si burung pemangsa mencoba kabur. Namun, serangan pohon raksasa itu sudah di depan mata. Monster burung itu menembakkan bulunya demi bertahan. Aku memanfaatkan celah ini untuk kabur melewati tumpukan salju. Aku melompat keluar dan berlari sejauh mungkin. Setelah merasa aman, aku terduduk untuk mengatur napas kembali. Ternyata si burung pemangsa tertangkap oleh tangan raksasa itu. Dia dilempar tepat ke arah persembunyian rahasiaku. Sayapnya patah dan kepalanya terkulai lemas. Melihatnya sekarat, hatiku bersorak kegirangan melihat mangsa tingkat tinggi ini. Aku menghujamkan pisau tepat ke kepalanya. Monster iblis tingkat 2 tahap 6 ini akhirnya berhasil kubinasakan. 120.000 poin pembunuhan kudapatkan. Tiba-tiba, macan putih jatuh menghantam batu tempatku bersembunyi. Lubang raksasa tercipta di permukaan tanah. Aku segera menghunus belati hitam untuk menuntaskan misi terakhir ini. Satu lagi monster tingkat 2 tewas. 120.000 poin lagi masuk. Aku segera lari menuju hutan. Sambil berlari, aku tak lupa memunguti bulu-bulu monster itu. Tapi kemudian, sebuah ancaman besar datang mendekat. Kera raksasa itu menyadari keberadaanku. Gelombang energi dahsyat meledak hingga meratakan radius 100 meter di sekitarku. Aku terpental hebat hingga memuntahkan darah. Tanpa ragu, aku memacu seluruh kemampuanku untuk segera melarikan diri. Kera raksasa itu tidak mengejarku lebih jauh. Dia justru kembali mendatangi jasad macan dan burung tadi. Dia melahap kedua monster itu sekaligus. Raksasa itu akhirnya tampak puas setelah perutnya terasa sangat kenyang. Aku terus menjauh ke kedalaman hutan tanpa menoleh. Aku hanya melihat bayangan raksasa itu pergi menjauh. Setelah menunggu setengah jam tanpa suara, aku memberanikan diri kembali ke tempat pertempuran tadi. Semua bulu yang berserakan kukumpulkan. Jumlahnya ratusan hingga memenuhi seluruh kapasitas cincin ruang yang kumiliki. Aku langsung menuju kota tanpa menoleh. Saat melihat gerbang familiar, aku akhirnya bisa menghela napas lega. Penjaga gerbang bergegas memapah tubuhku yang lemah. Aku pun menjawab bahwa aku hampir saja tewas. Aku beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Perlahan, napas dan detak jantungku mulai kembali stabil kembali. Sebelum pergi, aku memberikan 10 helai bulu langka pada penjaga. Dia tertegun melihat pemberian berhargaku itu. Penjaga itu menatap bulu di tangannya dengan penuh takjub. Pemuda bernama Sumo ini benar-benar sosok menarik. Itu adalah bulu monster tingkat 2 yang sangat langka. Dia pun berniat menjalin hubungan baik dengan Sumo. Sesampainya di apartemen sewaan, segalanya sudah hancur berantakan. Tempat ini tidak mungkin lagi bisa aku huni. Aku memberikan 2.000 yuan kepada pemilik rumah sebagai ganti rugi. Lalu aku pergi menemui Bayu. Bayu yang mendengar ketukan pintu segera membukanya. Dia sudah tahu kalau aku telah kembali dari hutan. Bau darah yang menyengat langsung menyambutnya. Dia terkejut melihat wajahku yang sudah pucat pasi saat itu. Tubuhku hampir tumbang seketika. Bayu dengan sigap menahan dan membantuku untuk segera masuk ke dalam. Dia mengobati lukaku dengan sangat telaten. Sebuah pil biru kehijauan dimasukkan ke dalam mulutku untuk pemulihan. Setelah memastikan kondisiku stabil, dia mulai tenang. Tiba-tiba, ponsel milik Bayu berdering dengan sangat keras. Tatapan Bayu berubah aneh saat melihat pemanggilnya. Kukira kau sudah mati karena tidak memberiku kabar. Kakak, aku bertemu jenius hebat bernama Sumo di gerbang. Suara kakaknya terdengar sangat bersemangat di telepon. Kau yang pemilih pasti akan menyukainya. Percayalah pada pilihan kakakmu kali ini, seru suara di telepon. Ekspresi wajah Bayu menjadi sangat janggal. Kau bilang kau baru saja bertemu jenius bernama Sumo? Dia terluka parah? Apa dia memakai jubah hitam legam dengan celana hitam potongan pinggang tinggi? Luar biasa, Kak. Tunggu, dari mana kakak tahu? Coba tebak, apa kau baru saja menabraknya lagi? Tiba-tiba suara asing menyambar, mengonfirmasi dia telah pingsan. Bangunlah Kak, kau benar-benar seperti monster. Di mana posisimu sekarang? Cepat katakan. Tak perlu menceramahiku, urus saja penjagaan di gerbang B itu. Yuyu menutup telepon sambil mendesah melihat kelakuan kakaknya yang tak berguna. Sementara itu, di pos jaga kota,
Bisu menatap ponselnya dengan geram. Ia mulai gelisah, mengira pria itu pasti sedang sakit parah. Bayangkan, pria itu malah sibuk berburu monster di luar sana. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak ipar. Jika kau menikah nanti, akan kuberikan amplop merah besar. Akhirnya, aku baru tersadar keesokan harinya. Saat terbangun, rasa sakit itu lenyap. Aku segera bercermin untuk memeriksa luka bekas pertempuran kemarin. Ajaib, luka di punggungku sudah mengering. Hanya tersisa sedikit bekas darah tipis yang memudar. Kekuatan pil itu benar-benar gila. Sepertinya aku harus selalu menyiapkan stok pil sebelum pergi bertarung. Aku segera memeriksa poin pembantaianku. Totalnya kini mencapai 275.000 poin. Setelah menghabiskan 95.000 poin, kekuatanku melesat ke tingkat 5 lapisan ke-8. Sisa 180.000 poin ternyata belum cukup untuk menembus lapisan ke-9. Benar-benar rintangan yang sulit. Krisis ini menyadarkanku betapa pentingnya skill Texus. 40.000 poin sukses menaikkan kemampuanku ke tingkat menengah. Tambahan 50.000 poin lagi membuatnya mencapai kesuksesan besar. Sisa poin pembantaianku kini 90.000. Aku mengubah teknik pedang gelombang menjadi kualitas kuning tingkat tinggi. Tiap evolusi meningkatkan 5 level kualitas sekaligus. Semua progres sebelumnya terpaksa direset. Ini risiko wajib karena teknik ini telah berevolusi menjadi ilmu baru. Dengan tambahan 45.000 poin, teknik pedang gelombang kualitas kuning kini mencapai tahap pemula. Poin pembantaianku tersisa 16.000. Butuh 300.000 poin lagi untuk menembus level 9 tingkat 5. Cermin sirkulasi akan segera tiba. Aku bergegas menemui jiwa penyerang untuk menukar hasil jarahan menjadi uang tunai. Di sisi lain, Zhang Dai dan Yu Yu dari sekolah menengah Qi akhirnya telah sampai di tujuan. Direktur Fang Zheng sudah menunggu di depan gerbang. Sebenarnya kehadirannya tidak terlalu diperlukan di sini. Namun ia penasaran siapa jenius yang berhasil menembus ranah penari. Tes darah sekolah sebelumnya tak menunjukkan apapun. Silakan masuk, Nyonya. Tidak perlu formalitas, kami harus menyelesaikan urusan ini sebelum melakukan inspeksi rutin. Mereka mencari kelas Su Yao. Fang Zheng mulai curiga, apakah ini berkaitan dengan insiden tenggelamnya sumo? Syukurlah, ternyata bukan karena masalah itu. Direktur akhirnya bisa bernapas lega mendengar penjelasan mereka. Ia kemudian mengantar mereka menuju kelas 12-9, tempat di mana Su Yao berada. Murid kelas 9 terkejut melihat kehadiran Liu Yu dan Zhang Dai. Sosok mereka sudah sangat dikenal. Kedatangan mereka selalu menjadi pertanda badai masalah. Wajah Zhou Liang seketika berubah pucat karena merasa gelisah. Dia takut rahasianya terbongkar. Apalagi kini sumo telah bangkit menjadi seorang penari yang sangat kuat. Penari berusia 18 tahun memiliki pengaruh yang masif. Atmosfer di dalam kelas kini terasa sangat mencekam. Beberapa murid mulai berkeringat dingin karena didera rasa bersalah. Mereka takut kedatangan ini bertujuan untuk menghakimi mereka. Namun secara mengejutkan, Liu Yu dan Zhang Dai langsung melangkah tegas menuju meja Su Yao. Dengan nada dingin, mereka memerintahkan Su Yao untuk segera datang ke kantor biro keamanan setelah sekolah usai. Tuduhannya sangat berat. Penyalahgunaan identitas dan dokumen keluarga milik sumo secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Su Yao telah menjual rumah sumo tanpa izin. Seluruh prosedur penjualannya dinyatakan cacat hukum oleh pihak berwenang. Teman sekelasnya terperangah tak percaya. Zhou Liang semakin gemetar karena dialah otak di balik semua ini. Dialah yang mengatur segalanya. Namun pembeli rumah itu menemukan kejanggalan besar setelah melakukan penyelidikan mendalam. Terungkap bahwa rumah itu mutlak milik sumo. Penjualan tersebut ilegal karena dilakukan tanpa kehadiran sang pemilik sah. Kau pasti tahu siapa pembelinya, bukan? Liu Yu dan Zhang Dai menekan Su Yao dengan tatapan tajam. Kami juga dalam tekanan besar, jadi bersikaplah kooperatif dalam penyelidikan ini. Setelah itu, mereka pergi begitu saja. Suasana kelas menjadi kacau balau. Saat itu juga, wajah Direktur Fang Zheng berubah menjadi sangat menyeramkan. Jika masalah skandal ini meledak ke publik, ditambah insiden tenggelamnya sumo, reputasi sekolah akan hancur lebur. Setelah terdiam sejenak dalam keheningan yang menyesakan, Fang Zheng akhirnya angkat bicara dengan suara sedingin es. Su Yao hanya bisa mengekor dalam diam, merasakan tatapan tajam teman sekelas sebagai pedang yang menghujam jantungnya. Kebencian mendalam membara di hatinya, sementara aku telah tiba di depan megahnya persatuan penari. Usai menemui Baiyan, aku menguras seluruh hasil jarahan kemarin dan berhasil menukarnya menjadi 8,8 juta. Namun dompetku langsung menjerit saat 5 juta melayang demi sebuah cincin penyimpanan ruang 10 meter kubik. Melihat saldo yang tersisa 3 juta saja membuat hatiku perih. Lalu atas saran Baiyan dan Q, aku merogoh 2 juta lagi untuk radar tingkat tinggi, sambil menjual radar lamaku seharga 100.000 koin. Adakah pil spiritual? Tanyaku. Baiyan hanya menopang dagu dan menjawab, pil yang kuberikan kemarin? Kau takkan sanggup membelinya. Jarinya menari-nari di atas meja konter sambil membisikkan harga yang membuat bulu kuduku berdiri. Level 1 seharga 5 juta, dan level 2 10 juta. Aku mematung tak percaya,
Ini si perampokan terang-terangan. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Si miskin memang tak punya suara. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Direktur Van Zeng sedang mengamati sebuah dokumen penting di tangannya dengan tatapan yang sangat serius. Data itu menunjukkan vitalitas Su Yao telah menyentuh angka 190, selangkah lagi menuju puncak dalam 2 bulan. Sedangkan dokumenku sangat menyedihkan, vitalitas hanya 18, dan statusku sudah resmi ditendang keluar. Saat Van Zeng menginterogasinya, Su Yao memilih bungkam dan menyembunyikan fakta bahwa aku telah membangkitkan kekuatan. Dia beralasan ingin melakukan terobosan sebelum ujian besar, meski harus mengambil keputusan ekstrem dan berisiko tinggi. Termasuk menjual rumah demi ambisi menjadi seorang penari hebat sebelum hari kelulusan tiba. Mendengar tekad membara itu, mata Van Zeng seketika berbinar penuh dengan harapan baru. Dia tahu jika Su Yao benar-benar melampaui batas, kesalahan masa lalu akan terhapus oleh kilau bakat seorang jenius. Di dunia ini, pencapaian luar biasa adalah kunci untuk mendapatkan hak istimewa yang tak tersentuh. Setelah Su Yao pergi, Van Zeng memanggil wali kelas Wang Yang untuk mengonfirmasi reputasiku yang sebenarnya. Meski hatinya bergejolak cemas, Wang Yang tetap menjalankan rencana liciknya dengan memfitnahku sebagai murid tanpa ambisi. Dia menyebutku sampah yang berkelakuan buruk, membuat Van Zeng merasa puas telah membuangku dari sekolah. Wang Yang keluar dari ruangan dengan napas lega, merasa telah berhasil menghindari bencana besar. Namun tanpa disadari, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Di koridor, Zuliang sudah menunggu. "Apa semuanya sudah beres?" tanya Zuliang. Wang Yang mengangguk ragu meski hatinya masih merasa tidak tenang. "Tenang saja, jebakan telah dipasang untuk hari Jumat." Masalahnya, tikus kecil itu sangat pintar bersembunyi. Anak buahku kehilangan jejaknya, tapi persiapanku hampir matang. Saat waktunya tiba, kita akan menghabisi dia. Saat ini, aku berada di kantor studio Brodsky untuk mengambil baju pelindung pesanan khusus yang sangat kuat. Peralatan ringan namun tangguh ini adalah nyawa keduaku di medan tempur. Terima kasih atas bantuannya, Liu Ge. Baru saja aku hendak melangkah keluar. Ponsel milik studio Brodsky berdering nyaring di ruangan itu. Ternyata itu panggilan dari Direktur Van Zeng yang ingin membahas sengketa rumah yang sedang memanas. "Halo Lau Van, ada angin apa menghubungiku?" sapa Liu Ge dengan nada yang sangat tenang. Begitu kata rumah terucap, telingaku langsung tegak. Aku tahu mereka sedang membicarakan hak milikku. Prosedur ilegal itu mulai tercium, dan sekarang mereka sedang mencari kambing hitam untuk menanggung semuanya. Pembeli rumah itu ternyata bukan orang sembarangan, melainkan petinggi dari sindikat penari yang sangat berpengaruh. Direktur Van Zeng terdiam 1000 bahasa. Memancing kemarahan orang-orang sindikat sama saja dengan menggali liang kubur sendiri. Kompensasinya gila. Rumah seharga 5 juta dituntut ganti rugi 3 kali lipat hingga 15 juta. Bantu aku hubungi pembeli itu agar masalah ini selesai dengan uang, pinta Van Zeng dengan nada memelas. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, ada perkara sumur dan rumah yang harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Jika aku membayar ganti rugi, rumah itu milikku. Kenapa aku harus membelinya lagi dari mereka? Kau harus paham, waktu bagi orang-orang sindikat penari jauh lebih berharga daripada tumpukan emas. Bayangkan berapa kerugian mereka setiap jamnya. Cepat bantu aku menghubungi mereka sebelum situasi memburuk. Setelah Liu Ge menutup telepon, aku tersenyum tipis. Aku akan memberi mereka pelajaran yang takkan terlupakan. Ini adalah pembalasan yang telah kusiapkan khusus untuk menjaga hubungan baik kita. Aku pun berpamitan pergi. Aku melangkah keluar dari serikat dengan kepala tegak, sementara Bai Yan menatap kedatangan Van Zeng yang panik. Direktur Fang memang mahir membereskan segala masalah murid. Fang Zhengyu pun mengulas senyum tipis penuh arti. Gadis itu berseloroh, tentu aku harus membantu saat murid berbuat salah. Aku wajib memuji Direktur Fang, karena memiliki jenius tari sepertimu. Mendengar itu, Fang Zhengyu tersenyum lebar. Sebutkan saja apa syaratmu. 20 juta, dan kembalikan rumah itu pada Sumo. Fang Zhengyu mengangguk lalu membayar lunas. Meski hatinya sedikit terasa berat, namun bagi sosok perkasa, mencari uang bukanlah perkara yang sulit. Setelah menerima uang 20 juta itu, sebuah senyuman penuh kemenangan terukir di bibir manis Bayu. Dia segera mengurus administrasi balik nama rumah tersebut, lalu segera menghubungi sang adik lewat telepon. "Uang kompensasi sudah cair dan rumahmu kembali. Kau tidak akan mengusirku, kan?" goda Bayu sambil bercanda. Sumo menjawab dengan pasrah, "Aku tak akan membiarkanmu makan cuma-cuma. Kau harus membayar dengan masakan spesial." "Lupakan saja, aku masih ingin hidup 2 tahun lagi," canda Bayu sebelum mengakhiri pembicaraan telepon mereka. Tatapan mata Sumo menggelap saat melihat ke depan. Kenapa semuanya menjadi begitu keras kepala dan menyebalkan? Ekspresi wajah Su Yao berubah dingin. "Kau telah mempermalukanku di kelas. Apa yang akan teman-temanku pikirkan nanti? Kenapa kau begitu egois?" teriak Su Yao murka. "Dulu kau sendiri yang memintaku untuk membuang air itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku menjual rumah itu demi kekuatan agar kita bisa memiliki kehidupan jauh lebih baik. Sudah kuberi 2 juta, tapi kau sungguh tak berhati. Bagaimanapun juga, aku ini adalah kakak kandungmu sendiri."
Sumo menatapnya dengan tatapan es. Apa kau pikir aku tidak sanggup menghabisimu di luar batas kota? Siapa yang akan tahu? Aura membunuh Sumo yang mencekam seketika membuat Su Yao tersentak mundur ketakutan. Dia melontarkan ancaman kosong sebelum pergi. Dia yakin Sumo tak akan berani melawannya saat ini. Su Yao bermimpi menjadi penari hebat di Vietnam Utara dan menjadi pusat perhatian setelah menjual rumah itu. Dia mulai berfoya-foya hingga uang 1 juta hasil penjualan rumahnya hampir ludes. Kini dia harus berbuat nekat. Dia memutuskan menjual medali peninggalan orang tua mereka, meski dia tahu tindakan itu sangatlah berisiko tinggi. Dia percaya jika menjadi penari elit, akan ada orang kuat yang membantu menyelesaikan segala masalah peliknya. Su Yao menghubungi Zhou Liang untuk mencari akses pasar gelap. Zhou Liang setuju, namun meminta sebuah imbalan. Kau berutang 1 janji padaku demi kebaikanmu sendiri. Zhou Liang pun akhirnya menyetujui permintaan gadis itu. Mata Su Yao berbinar penuh harap mendengar jawaban itu. Begitu Su Yao pergi, suasana pun kembali sunyi. Hari masih terlalu pagi. Aku memutuskan untuk pergi keluar kota, demi menembus batas level sirkulasi energiku. Aku sangat membutuhkan poin pembantaian dan uang dalam jumlah besar untuk membeli berbagai teknik bela diri baru. Aku mengenakan pakaian pelindung di balik bajuku. Terasa dingin saat disentuh, namun memberikan perlindungan yang sangat maksimal. Pakaian itu terasa hangat dan sangat fleksibel. Setelah semua perlengkapan siap, aku pun segera bergegas pergi. Di gerbang kota, Bai Shu terkejut melihatku. Sumo, adik kecil, apakah kau akan keluar kota lagi? Aku hanya mengangguk pelan. Aku ingin mencari uang tambahan. Bai Shu pun terdiam mendengar jawaban santai itu. Orang lain tidak akan berani keluar semudah itu. Aku justru terlihat tenang seperti seseorang yang hendak berbelanja. Bai Shu mulai rileks, meski dia menyadari ada beberapa bayangan mencurigakan yang sedang mengintai dari kejauhan. Melihatku yang tetap tenang, dia pun memalingkan wajah. Dia sadar bahwa aku sudah mengetahui keberadaan mereka. Aku melesat cepat di atas hamparan salju. Tubuhku sudah berpindah sejauh beberapa meter dalam sekejap mata. 5 pengejar yang membawa lencana 5 jari itu terkejut. Mereka menyadari bahwa aku telah menghilang tanpa jejak. Sialan. Bagaimana mungkin bocah itu bisa lari secepat kilat? Umpat salah satu dari mereka dengan geram. Dia pasti belum jauh. Tuan muda sudah mengatur semuanya. Kita tidak boleh gagal menjalankan misi ini. Kelima orang itu segera memacu kecepatan, mengejar ke arah hilangnya Sumo setelah melewati gerbang kota. Aku bergerak menuju zona hijau muda pada peta. Bagiku, zona putih sudah tidak lagi memberikan tantangan. Aku haus akan poin pembantaian. Di wilayah berbahaya ini, aku harus tetap waspada dan bergerak hati-hati. Dengan baju pelindung ini, aku lebih percaya diri. Aku sengaja meninggalkan jejak untuk memancing para pengintai. Aku tahu mereka kiriman Zhou Liang. Terdiri dari 1 petarung level 59 dan 4 lainnya. Ada 4 pengikut level 57. Aku sangat yakin bisa menghabisi mereka dan menjadikan mereka umpan. Aku membuka peta untuk memastikan posisiku. Ternyata, aku sudah memasuki jantung zona hijau yang sangat mencekam. Di peta terlihat jelas, bip, 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 tiba-tiba radar sistem memberikan peringatan bahaya yang sangat mendesak. Monster iblis mulai bermunculan di sekelilingku. Namun, mataku justru berkilat tajam, menyadari situasi yang sangat menguntungkan. Para pengejar terpaku saat melihatku berhenti. Mereka tak menyangka si bocah ini bisa berlari secepat kilat. Begitu mereka mendekat, ku berikan senyum dingin. Saat itulah mereka baru menyadari kengerian lingkungan di sekeliling mereka. Sadar telah masuk ke sarang maut, mereka gemetar ketakutan. Aku langsung mengayunkan belatiku dengan gerakan mematikan. Bukan untuk menyerang mereka, melainkan memancing monster di dekat situ. Seketika, bumi mulai berguncang dengan hebat. Seekor ular batu raksasa bangkit dari tanah. Aku segera mengaktifkan teknik langkah salju untuk melesat pergi. Membiarkan para pengejar terjepit di antara amukan ular batu dan kawanan lebah beracun yang telah bermutasi. Sebaiknya cepat mundur. Wajah si macan tutul darah pucat pasi melihat kengerian ular raksasa dengan mata terbelalak. Kakak, lihat ke belakang. Ribuan lebah beracun level 1 mulai mengepung. Meski level rendah jumlahnya sangat mengerikan. Lautan serangga itu menutupi langit. Ujung sengat mereka berpijar merah, siap menyebarkan maut bagi siapa saja. Cahaya merah darah memancar. Mereka sadar telah dijebak. Tapi penyesalan selalu datang terlambat di medan perang. Terjepit serangan dari depan dan belakang. Kakak, apa kita bisa selamat dan kembali mencari Rual lagi? Kita harus bersatu. Bantai lebah-lebah itu dulu demi membuka jalan keluar agar ada peluang untuk melarikan diri. Sayap sang ratu lebah berderu keras. Dia meluncur dari langit, menerjang ke arah 5 orang yang terkepung. Mereka mencoba melawan balik. Sementara itu, aku mengamati dari kejauhan sambil berpikir, haruskah aku melakukan ini? Membeli teknik penyembunyi hawa keberadaan adalah kunci bertahan hidup yang paling mutlak di luar tembok kota. Kakak, tolong aku. 2 pengejar diserang ratu lebah dan tubuh mereka mulai terbakar oleh racun yang panas.
Tubuh mereka melemah dan ambruk. Dengan reaksi kilat, sebilah pedang putih berkilau muncul di genggamanku sekarang. Tebas! Kepala dua musuh level 5 dan 7 pun melayang. Aku meraih 40.000 poin pembantaian. 60 lebah tewas, 1.200 poin kudapatkan. Inilah keberanian sejati, bukan sekadar bersembunyi penuh ketakutan. Macan tutul darah menatap penuh kebencian. Aura membunuh yang mencekam menyelimuti seluruh area pertarungan yang sangat brutal. Pedang panjangku berkilat merah darah. Aku menyerang, tapi Ratu Lebah melepaskan gelombang energi aneh yang sangat berbahaya. Lebah-lebah berkumpul dengan sengat hitam legam. Cahaya merahku beradu dengan energi gelap mereka lalu padam seketika. Mataku menyipit tajam. Ternyata Chimene hanya diam mematung, seolah-olah dia sangat takut menghadapi kerumunan lebah itu. Karena dia ragu, aku memutuskan bertindak. Kuserang Chimene menggunakan teknik pedang gelombang yang sangat mematikan ini. Kulepaskan seluruh amarahku untuk memaksanya bertarung. Energi dahsyat langsung menghantam tubuh besar Chimene tanpa ampun sedikitpun. Cahaya abu-abu melindunginya, dia tak terluka. Namun, serangan itu berhasil membangkitkan insting buas di dalam dirinya. Dia mengamuk ke arah 3 orang itu. Ratu Lebah menyadari pergerakannya. Matanya berkilat hitam penuh ancaman maut. Seluruh kawanan lebah berkumpul menjadi satu. Langkah besar Chimene terhenti seketika, dan aku pun tersenyum penuh rencana. Lebah-lebah itu pasti punya kartu as untuk menghabisi Chimene. Sebagai orang baik, aku akan membantu mereka sedikit. Sedikit bantuan tidak masalah. Chimene yang gentar pada lebah kembali mengalihkan amukannya pada 3 mangsa yang tersisa. Wajah macan tutul darah semakin pucat. Semua orang sok berani, tapi ketakutan sejati muncul saat maut mengintai. Rasa takut itu nyata. Kali ini, gerombolan lebah maut itu menyapu bersih seluruh area dengan serangan kelompok. Chimene terdesak mundur. Ledakan hebat terdengar, dan kini 3 sosok terlihat terkapar tak berdaya di atas tanah. Tubuh mereka menghitam dan bengkak. Sebuah tebasan jiwa menyisakan parit sedalam 1 meter yang kini bersimbah darah. Darah muncrat. Dengan sisa tenaga, mereka menoleh dan hanya melihat hamparan putih salju yang menjadi saksi bisu. 3 suara tebasan bergema. Darah mengalir deras. Target level 9 telah berhasil kuhabisi dengan 1 serangan telak. Kau mendapatkan 26.000 poin pembantaian, 2 target level 7 juga tumbang, poin terus bertambah, kepakan sayap lebah mengarah padaku. Aku melangkah di atas salju, bergerak sangat cepat hingga hanya menyisakan bayangan. Kilatan pedangku menari layaknya ombak yang bergulung-gulung tanpa henti. Satu demi satu musuh pun mulai berjatuhan. 50 lebah mati, 1000 poin diraih. Setelah serangan terakhir, sosokku langsung menghilang di telan kabut yang jauh. Makhluk bersayap itu melesat sangat cepat. Mereka mulai mengejarku, dan jarak di antara kami semakin menyempit saja. Aku berhenti mendadak lalu melompat tinggi. Kutebas mereka dengan senjata sepanjang 1-3 meter yang berputar. Semua lebah yang menghalangi terbelah 2. Tanpa membuang waktu, aku segera mengubah arah untuk meloloskan diri sepenuhnya. Dengan teknik langkah salju, aku melesat ke arah Chimera setelah membantai 160 lebah beracun dan meraup 4.000 poin pembantaian. Mataku berkilat tajam karena aku menyadari satu hal. Meski Chimera itu sangat kuat, namun gerakannya terlalu lamban dan kaku. Walaupun ia adalah monster iblis level 2. Makhluk itu justru gemetar ketakutan dan terus mundur saat melihat kehadiranku. Penyebabnya adalah ribuan lebah beracun yang mengepung di belakangku. Aku sengaja memanfaatkan kawanan lebah itu sebagai senjata. Memanfaatkan perselisihan antar monster, aku mengambil celah dengan akurasi tinggi menggunakan kekuatan dahsyat teknik tebasan ombak. Dalam satu serangan fatal, Chimera dan sang raja lebah tumpas sekaligus. Monster iblis level 2 itu akhirnya berhasil kutaklukan. Kematian Chimera memberiku 60.000 poin pembantaian, sementara sang raja lebah menambah 30.000 poin lagi ke sakuku. Aku melirik sisa-sisa kawanan lebah beracun yang mencoba melarikan diri dari medan tempur. Langkah saljuku berderak, tanganku terangkat, dan sekejap kemudian pedangku menebas ratusan lebah beracun tanpa ampun. Pembantaian massal kawanan lebah itu menghasilkan tambahan 36.000 poin pembantaian yang luar biasa. Pertempuran berakhir. Setelah beristirahat sejenak, aku bangkit untuk mulai mengumpulkan semua jarahan yang berceceran. Meski kali ini tidak mendapatkan artefak langka, namun jasad Chimera adalah material tingkat tinggi yang sangat berharga. Ada juga jarum beracun dari lebah yang mampu menembus pertahanan terkuat Chimera. Setelah itu, aku segera membersihkan area tersebut. Aku memeriksa ponsel milik Blood Report dan menemukan bukti hubungan gelap mereka dengan Zhou Liang, lalu mengirimnya ke Liu Sutian. Aku juga mengirimkan foto mayat anggota Blood Report kepada Zhou Liang sebelum akhirnya menghancurkan ponsel tersebut tanpa jejak. Semua bukti yang bisa mengarah padaku harus dimusnahkan. Namun, ada satu hal menarik yang kutemukan di sana. Aku mendapatkan sebuah cincin penyimpanan dari mayat tersebut. Setelah mengemasi semua barang ke dalamnya, aku segera pergi. Sementara itu, Zhou Liang yang sedang dalam perjalanan mendadak pucat pasi saat melihat foto mengerikan yang kukirimkan tadi.
Ia nyaris kehilangan kendali atas emosinya karena rasa takut yang hebat. Zhou Liang sadar aku adalah ancaman nyata baginya. Sambil menatap peta di tangannya, ia memutuskan untuk menyewa pembunuh demi menghabisi Sumo. Di sisi lain, Liu Sutian sedang sibuk. Di kantor keamanan, Liu Sutian bersama Zhang Dai dan Liu Yu tertegun melihat bukti foto serta tangkapan layar yang kuberikan. Kematian petarung level 9 dari Blood Report bukanlah urusan sepele. Ini akan mengguncang dunia bawah tanah. Meski belum yakin siapa pengirim pesan misterius itu, Liu Sutian curiga bahwa ini semua adalah mahakaryaku. Kakak Liu, apa kau yakin ini ulah Sumo? Dia hanyalah petarung level 6, bahkan jika ia baru naik ke level 7 sekalipun. Melawan level 9 adalah bunuh diri. Apa kau pernah melihat petarung berusia 18 tahun mencapai level 7? Liu Sutian membungkam mereka dengan fakta. Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa mereka memang belum pernah melihat keajaiban seperti itu. Setidaknya, Sumo adalah satu-satunya pengecualian. Sepertinya bocah itu sengaja bergerak sendirian untuk menyelesaikan semuanya. Ini akan menjadi bukti kunci untuk menjerat Zhou Liang nanti, ujar Liu Sutian dengan nada yang sangat serius. Lalu bagaimana dengan tugas yang Sumo berikan pada kita? Jangan khawatir, aku sendiri yang akan mengawasi kasus ini secara pribadi. Aku sedang mengumpulkan bukti kuat. Saat mereka mencoba menjebak Sumo, itulah saatnya kita akan menyerang balik. Liu Sutian mengangguk mantap. Dua orang di hadapannya adalah orang kepercayaannya yang sangat mahir dalam menjalankan tugas rahasia. Segalanya terasa tenang di depan gerbang serikat petarung. Namun ketegangan besar sebenarnya sedang mengintai di balik bayangan. Di sisi lain, Bai Yu menanti kepulanganku dengan cemas karena ia terus diburu setelah saudaranya mencoba menyerangku. Hatiku dipenuhi kekhawatiran karena tidak bisa menghubungi siapapun lewat telepon. Saat itu, aku masih berada jauh di luar kota. Aku sedang bertarung melawan sekelompok kumbang hutan. Bagiku, monster iblis biasa yang berkeliaran sendirian sudah bukan tantangan lagi. Makhluk-makhluk lemah itu tidak lagi menarik perhatianku karena kekuatan mereka yang sudah terlalu jauh di bawah levelku. Tubuhku melesat bagai kilat, menerjang ke tengah kerumunan kumbang hutan dengan serangkaian teknik tempur yang mematikan. Aku mengerahkan teknik langkah salju hingga ke batas maksimal. Bila senjataku menari-nari di udara, membelah malam yang sunyi. Dengan membantai 300 kumbang hutan, aku berhasil mengamankan 1000 poin pembantaian dalam waktu yang sangat singkat. Serangan berlanjut hingga 400 kumbang tewas, menambah 1200 poin lagi. Kekayaanku terus berlipat ganda. Namun, di tengah pesta poin tersebut, tiba-tiba aku merasakan sebuah tekanan aura yang sangat dahsyat dan mengerikan. Sepasang mata merah darah menyala muncul dari balik kabut tebal. Aku bahkan tidak bisa melihat wujud asli dari pemilik mata itu. Begitu siluet itu menampakkan diri, nyaliku hampir menciut. Tanpa membuang waktu, aku berbalik dan lari secepat mungkin. Bayanganku menghilang tanpa jejak. Aku mendadak teringat dengan perkataan yang pernah diucapkan oleh Bai Yu sebelumnya. Hanya monster iblis dengan garis keturunan spesial yang mampu melahirkan takdir mengerikan seperti ular raksasa ini. Mutan panjang itu bukanlah ular biasa. Deskripsi yang lebih tepat untuk makhluk itu adalah Ran. Aroma familiar ini sama seperti monster air yang kubantai dulu. Keduanya memiliki kemiripan. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Ribuan monster buas bermunculan dan lari tunggang langgang menjauh dariku. Instingku berteriak untuk segera kabur, namun melihat monster-monster itu mulai mengamuk dan menginjak. Belati beracun langsung kuhunuskan. Beruang hutan tumbang, memberiku 6000 poin pembantaian dalam sekejap. Mendadak, bulu kuduku berdiri. Aku merasakan hawa membunuh dari belakang dan segera berbalik, 100 panah air melesat tajam. Dalam kepanikan, aku segera meningkatkan level teknik taksu milikku. 40.000 poin kukuras demi mencapai tingkat kuning tinggi. Tak berhenti di situ, ku tambah 100.000 poin lagi. Kecepatanku berlipat ganda, meski energi di dalam tubuhku terkuras sangat cepat. Sebagai kultivator tingkat 5-8, teknik taksu tingkat tinggi ini sungguh menguras tenagaku. Sambil melesat, aku teringat kera raksasa itu. Begitu melihat mata merahnya di kejauhan, ada rasa akrab yang aneh. Namun sedetik kemudian, sebuah kejadian gila membuatku bungkam 1000 bahasa. Raksasa setinggi 100 meter itu justru lari ketakutan. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Benar-benar pecundang. Tapi ini menyadarkanku, ada ancaman tingkat transenden yang sedang mengintai di sini. 300.000 poin vitalitasku tambahkan, level 8 pun melesat naik seketika menjadi 9. Kecepatanku meningkat tajam dan stamina pulih total. Namun, setelah berlari cukup jauh melewati hutan, langkaran terhenti mendadak. Perasaan buruk yang sangat mencekam mulai menyelimuti seluruh benakku. Mungkinkah aku terjebak di zona merah? Monster di sekitar bahkan jatuh pingsan karena ketakutan. Karena mereka tak berdaya, aku langsung bergerak menebas dan memanen daging mereka tanpa ampun. Di zona merah, keberuntungan adalah segalanya. 60 monster mati, 280.000 poin kurai, arti kedua, berbagai material langka terkumpul,
Bahkan aku menemukan sebuah roh, keberuntungan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba langit berubah gelap gulita. Saat mendongak, sayap raksasa telah menutupi seluruh cahaya matahari. Pandangan Ran terkunci pada siluet mengerikan di langit itu. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Aku bersiap kabur. Seekor elang suci raksasa sedang mengawasi daratan dengan tatapan matanya yang tajam. Mencari celah, aku berlari menuju gerbang kota. Hawa dingin yang menusuk tulang mulai menyelimuti area. Ledakan hebat terdengar dari kejauhan bagai dentuman meriam. 4 jam aku berlari sekuat tenaga. Akhirnya, tembok kota terlihat. Aku langsung jatuh terduduk dengan napas yang terengah-engah hebat. Biksu tertawa melihat tingkahku. Dia bertanya apa aku baru saja bertemu monster tingkat transenden. Aku hanya menatapnya tajam tanpa berkata-kata. Biksu pun mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Setelah cukup beristirahat, aku bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tenagaku benar-benar telah terkuras habis. Tanpa kusadari, sesosok bayangan raksasa kini sedang mengintai tepat di depan gerbang utama kota. Biksu menyipitkan mata sambil menggenggam bulu di tangannya. Aura yang sangat kuat mulai terpancar. Energi dahsyat menyelimuti area itu. Bayangan hitam muncul lalu menghilang misterius dalam kabut tebal. Pantas saja bocah itu diam. Dia sedang diburu entitas mengerikan yang bisa membunuhnya kapan saja. Setelah 4 jam pelarian maut, aku kembali ke kota dan menyapa para penjaga gerbang. Aku tak tahu apa yang terjadi di luar sana, atau bagaimana penjaga memukul mundur monster itu. Pikiranku benar-benar kosong saat berjalan menuju serikat penari untuk menjual semua hasil jarahan hari ini. Segera kuhubungi Liuk Sutian. Kusuruh mereka untuk tidak menampakkan diri dalam waktu dekat ini. Ayah dari ular raksasa yang kita bunuh dulu masih hidup dan kini telah berevolusi menjadi mengerikan. Bahaya besar mengintai jika nekat keluar sekarang. Setibanya di serikat penari, kuserahkan semua hasil buruanku. Semua kuberikan pada Bai. 37.650.000 yuan kudapatkan. Beberapa cincin ruang kosong juga kuserahkan padanya. Bai belum bisa memberikan taksiran harga pastinya. Mungkin ada harta karun tersembunyi di dalamnya yang membutuhkan cara khusus untuk bisa membukanya. Terima kasih banyak, Bai. Namun dia menjawab bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepadaku. Sejak mengenalku, prestasinya melonjak tajam. Aku hanya menggelengkan kepala tanpa berkata sepatah pun. Teknik-teknik ini sangat luar biasa, Bayu. Ada saran metode hebat untuk menyembunyikan hawa keberadaanku? Mendengarnya, pupil mata Bayu langsung bergetar hebat. Kau bahkan belum mencapai ranah sirkulasi, kan? Aku menggeleng perlahan. Tak perlu terburu-buru, ini hanyalah persiapan awal menggunakan modal yang tersedia. Aku tak bisa memberi jawaban hari ini. Teknik kultivasi sangat sakral, aku akan mencarikannya untukmu. Termasuk cara menyembunyikan energi dan pernapasan. Tak kusangka kau sudah berpikir sejauh itu, adikku. Ini membuktikan pengalamanmu semakin matang. Sebagai kakak, aku merasa sangat bangga melihat perkembangan pesatmu. Setelah bicara, dia mentransfer dana ke lencana penariku, dan memberikan sebuah alamat rahasia kepadaku. Aku menghafal alamat itu sejenak sebelum berbalik pergi. Bayu menatap punggungku dengan perasaan cemas. Dia hanya ingin bocah ini tetap aman. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan, kring. Kring. Melihat kakak yang tak bisa diandalkan itu menelepon, Bayu sempat ragu sebelum akhirnya menjawab. Adikku, suamimu sedang dikuntit seseorang. Mendengar kabar itu, jantung Bayu langsung berdegup sangat kencang. Apa kau yakin dia aman? Sejak melihat kejadian itu, penglihatanku tentang masa depan semakin tajam. Apa kau pikir aku salah lihat? Bayu menutup telepon dengan sejuta tanya berkecamuk di hatinya. Haruskah dia menghabisi orang itu? Akhirnya dia menggeleng, membiarkan sang adik menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Sepertinya dia ingin beraksi sendiri. Hei tua, murid barumu ingin membeli metode kultivasi tingkat tinggi, dia juga butuh teknik penyembunyi energi. Apa dia sudah menembus meridian? Belum, tapi sepertinya sebentar lagi. Besok aku akan menemuinya, tapi jangan bongkar identitasku. Bayu terkejut mendengar perintah rahasia tersebut. Berikan dia lebih banyak uang agar tak curiga. Sekarang dia memegang hampir 40 juta koin. Bayu menghela napas panjang. Sementara itu, setelah mandi, aku menatap layar panel sistem di depanku. Nama, Sumu. Usia, 18. Level, lantai 9 elemen. Skill pedang Wangji, 1/300.000. Tingkat kemahiran kota kecil mencapai 1/300.000. Poin kemahiran saat ini 100.000. Teknik tebasan salju frekuensi tinggi mencapai 1.500.000 poin kemahiran tingkat 1. Level menengah 1/500.000. Ki dan darah, 500.000. Poin pembantaian, 530.000. Poin pembunuhan cukup untuk menembus meridian, tapi aku harus menunggu metode baru yang lebih dahsyat. Semakin kuat metodenya, semakin lebar jalur meridiannya. Kekuatan yang dihasilkan pun akan jauh lebih besar. Jika metode baru nanti kurang kuat,
Aku akan menggunakan poin pembantaian untuk meningkatkan kualitasnya dulu. Aku menatap baju pelindungku. Bagaimana mungkin musuh bisa melacak posisiku dengan sangat akurat seperti ini? Apakah karena benda ini? Aku akan segera mengujinya. Keputusan sudah bulat di dalam benakku sekarang. Aku mulai memasak makan malam. Tak lama, Bayu pulang dan mengabarkan pertemuan penting untuk besok. Metode batin ini sangat unik. Siapkan mentalmu. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu, Kakak Bayu. Aku tahu dia telah berjuang keras demi aku. Usai makan malam, kami kembali ke kamar masing-masing. Aku berbaring, berpura-pura tidur lelap. Namun, indera persepsiku tetap waspada memantau setiap pergerakan di luar. Ada hawa aneh mendekat. Sesosok bayangan menyelinap. Mungkinkah ini pembunuh bayaran kiriman bajingan itu? Pasti utusan Zhou Liang. Aku pun melompat keluar jendela sehalus kucing di tengah kegelapan malam. Aku menyatu dengan kegelapan tanpa suara. Sempat kukirimkan pesan singkat untuk meminta bantuan tim pendukung. Dari balik bayangan, aku mengintai. Mereka tak sadar bahwa mangsanya kini telah berubah menjadi predator. Mereka berbisik pelan, sibuk mencari celah paling lemah untuk menyusup masuk ke dalam kamar pribadiku. Kalian juga di sini untuk menghabisi Sumu. Suaraku tiba-tiba memecah kesunyian dengan nada yang sangat dingin. Pertanyaan itu membuat mereka merinding. Pemimpin gerombolan itu langsung menoleh dengan wajah yang pucat pasi. Siapa kau? Tanyanya gemetar. Aku juga punya target yang sama. Balasku tetap tenang memancing mereka. Mendengar itu, ketiganya menghela napas lega. Mereka mengira telah bertemu dengan rekan sesama pembunuh bayaran. Karena tujuan kita sama, kawan, kenapa tidak keluar dan bicara agar kerja sama kita lancar? Kalian belum layak melihat wajahku. Tekanan auraku membuat atmosfer di tempat itu menjadi sangat mencekam. Ekspresi mereka berubah aneh. Masuklah duluan, aku menyusul. Dengan ragu, mereka memberanikan diri membuka pintu. Begitu masuk, langsung ke ruang terakhir di sebelah kiri. Mereka mengangguk patuh, terjebak dalam perangkapku. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menusuk tulang seolah langit akan runtuh menimpa mereka. Di dalam ruangan, Liu Yu dan Zhang Dai menyambut mereka dengan senyuman yang penuh arti. Nyali yang besar, Herlesi, seru Liu Sutian. Linsi langsung menyadari siapa sosok di depannya. Ampun, saya salah. Kami dibayar 1 juta koin hanya untuk melakukan tugas kotor ini. Utang menjepit leherku. Tolong, dia belum terluka sedikit pun. Bisakah kita akhiri saja masalah ini? Liu Yu dan Zhang Dai bergerak cepat hingga muncul 3 pasang mata panda yang lebam. Setelah ketiganya diringkus, Liu Sutian membawa mereka pergi, menghilang di telan kepekatan malam yang sunyi. Aku kembali masuk ke kamar, sementara langkah kaki Liu Sutian masih terdengar di kejauhan sana. Satu hantaman keras membuat mereka pingsan. Sang ahli rantai segera menyeret tubuh mereka ke bawah. Mereka berlari ke arahku, sementara rekan yang lain sibuk mengalihkan perhatian para penjaga yang lengah. Namun saat melangkah masuk, mereka bertiga mematung ketakutan. Suasana di dalam terasa sangat mencekam. Napas tertahan, tubuh bergetar. Seorang wanita cantik berdiri membawa tongkat di atas pria yang tumbang. Siapa yang berani masuk ke kamarku? Brak. Seketika kedua kaki pria itu dipatahkan tanpa ampun. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Aku berlutut di samping sosok yang kini sudah hancur tak berbentuk. Siapa yang mengirimmu? Tanyaku. Dia bungkam, tapi tatapannya menyimpan rahasia besar yang sangat kelam. Serikat penari. Desisnya. Darah mulai mengalir saat sang pembunuh itu menatap tajam ke arah Liu Sutian. Liu Sutian tak mengenalnya, namun jelas pembunuh itu adalah bagian dari sindikat gelap serikat penari. Masalah ini tidak sesederhana itu. Jika fotomu tersebar, nyawamu akan selalu berada dalam incaran maut. Keluarga akan ikut menderita. Anak-anakmu takkan pernah mendapatkan sertifikasi resmi sebagai penari bela diri. Kau hanya akan menjadi tikus selokan yang bersembunyi. Bahkan akademi manapun takkan sudi menerimamu. Jangan remehkan mereka. Seorang gadis pun sanggup memimpin sindikat kota dengan kekuatan yang sangat besar. Auranya sangat mengintimidasi. Belum sempat aku mendesaknya, pria itu akhirnya mulai membuka mulutnya yang berdarah. Zhou Liang. Dia menawarkan 10 juta koin untuk menghabisi pemuda itu. Semua rahasia kini terbongkar. Ada bukti rekaman audio dan visual? Mendengarnya, sorot mataku seketika berubah menjadi sedingin es. Bukankah duniamu penuh kerahasiaan? Ceroboh sekali meninggalkan bukti. Sindirku sambil menatapnya dengan penuh curiga. Terkadang majikan akan melenyapkan sang pembunuh demi menghilangkan jejak. Itu adalah hukum dunia hitam. Kewaspadaan adalah segalanya. Aku tertegun melihat USB yang dia keluarkan. Cepat, siapkan komputer sekarang juga. Wajah menjijikan itu muncul di layar. Setelah menyalin datanya, aku mengembalikan USB itu kepada Liu Sutian. Aku mengambil ponsel dari laci, lalu mengirimkan potongan video maut itu langsung kepada Zhou Liang. Begitu melihatnya, Zhou Liang merasakan hawa dingin yang menusuk. Sang pewaris keluarga Zhou kini gemetar. Sosok terhormat sepertinya ternyata menyewa pembunuh gelap.
Dia hanyalah bidak catur yang kini sedang terpojok. Membaca pesan ancaman itu, hatinya mencelos. Dia merasa terjebak dalam skenario maut yang sangat rapi. Siapa pembunuh misterius ini? Maki Zhouliang. Apakah dia yang melenyapkan legenda macan tutul biru? Dengan kegelisahan yang memuncak, dia akhirnya membalas, "Katakan, apa syarat yang kau inginkan dariku?" "Beri aku waktu untuk berpikir," jawabku singkat. Aku mematikan ponsel dan segera menghancurkan kartu SIM. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Aku tidur dengan tenang, sementara Zhouliang terjaga sepanjang malam ketakutan. Tatapannya kosong melihat tanda seru merah di layar. Pesan gagal. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Sumu, kenapa kau tidak mati saja?" Teriaknya frustrasi sambil membanting ponselnya hingga hancur berantakan. Raungannya bagai binatang buas yang terluka. Namun perlahan, otaknya mulai menyusun rencana yang lebih licik. Jika dia menginginkan imbalan, kenapa tidak aku bayar saja untuk melenyapkan Sumu selamanya, pikirnya. Sosok itu sangat waspada, tipe petarung yang biasa menari di atas mata pedang yang tajam. Mata Zhouliang berbinar penuh ambisi. Esok harinya, setelah bersiap, aku melangkah menuju aula utama serikat. Bersama dengan BYE, aku memasuki gedung serikat penari dengan langkah kaki yang penuh percaya diri. Di sana duduk seorang pria tua berusia 70 tahun. Wajahnya dipenuhi bekas luka pertempuran lama. Seringainya tampak sangat buas. Kehadirannya memberikan aura intimidasi layaknya monster yang siap menerkam mangsanya. Tatapannya tenang menghujam sambil menggenggam sebuah berkas. "Benar, akulah yang dia cari." Aura mencekam tiba-tiba memenuhi ruangan. Bisikan pelan terdengar tepat di samping telingaku. "Gunakan kekuatanmu untuk bertahan." Ini adalah ujian yang sangat tidak terduga. Tekanan semakin berat menghimpit, namun tatapan sang tetua berubah menjadi penuh kepuasan. Punggungku basah oleh keringat dingin. Tubuhku mulai bergetar hebat menahan beban ini. Senyum sang tetua melebar melihat kegigihanku. Kekuatan ini benar-benar di luar nalar. "Si Mei, siapa sebenarnya sosok misterius ini?" Kekuatannya jauh melampaui semua pendekar yang kukenal. Waktu terasa melambat. Tarikan napas panjang mengiringi rasa terkejut yang terpancar jelas. Luar biasa dia bisa bertahan. Aura sang tetua terus meledak melampaui batas normal. Getaran tubuhku makin tak terkendali. Tetesan keringat mulai membanjiri lantai di bawahku. Genangan air terbentuk di kakiku. Tiba-tiba, tekanan dahsyat itu menghilang tanpa jejak. Energi kembali terkumpul. Tekanan tadi ternyata menempa tubuhku menjadi jauh lebih kokoh. Sang tetua memberikan apresiasi tinggi. Dia menawarkan beberapa kitab teknik pusaka untukku. 3 kitab diletakkan di atas meja. Dia memberi isyarat agar aku segera memilihnya. Teknik meringankan tubuh, intisari, dan suara, 3 pilihan sulit kini ada di depanku. Aku sempat ragu. Kupejamkan mata dan membiarkan insting murniku yang mengambil keputusan. Akhirnya kupilih jalan kesederhanaan. Semua orang terkejut melihat pilihan yang tak lazim ini. Mata sang tetua terbelalak heran. "Apa kau yakin dengan pilihan yang sangat berisiko ini?" Aku mengangguk mantap. Dia lalu memberikan kitab tingkat tinggi tentang persepsi tersembunyi. Namun aku menolaknya. Hanya ada satu syarat darinya, aku harus bersedia diangkat menjadi murid resminya. Mataku berbinar. Meski identitasnya misterius, tawaran ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bisa memberikan teknik tingkat tinggi dengan mudah membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Dia adalah orang yang direkomendasikan untuk menjadikanku seorang penguji di Bewilan. Benar, dia adalah petinggi dari Bewilan. Kekuasaan dan pengaruhnya pasti sangat luar biasa. Tempaan tekanan tadi adalah bukti kehebatannya. Dia sengaja membantu membentuk pondasi tubuhku. Kekuatan mentah bukanlah segalanya. Memiliki guru hebat akan menghindarkanku dari jalan yang salah. Hormat saya pada guru. Sang tetua pun tertawa puas mendengar keputusan bulat dariku. Tebakanku benar, dia berasal dari Bewilan Chao Yue. Semua janjinya akan segera ditepati. Kami akan bertemu lagi di Bewilan. Sebagai hadiah pertama, dia memberiku sebuah pusaka, cincin penyimpanan 100 meter dan senjata besi misterius tingkat tinggi kini menjadi milikku. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Sang tetua melangkah pergi dan menghilang seketika, penuh dengan tanda tanya di kepalaku. Tapi ini benar-benar sebuah keberuntungan yang besar. Di dalam ruangan tertutup, aku mulai mempelajari teknik yang baru saja aku dapatkan. Setelah membaca sutra suara, aku menyadari ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Kultivasi ini sangat sulit dikuasai. Hanya level tofu yang bisa membangkitkan atribut aslinya. Kitab ini mampu membentuk atribut unik sambil terus memurnikan seluruh bagian tubuhku. Namun risikonya adalah kematian instan. Aku pun melangkah masuk ke ruangan yang lain. "Guru, apa kau sudah menduga dia akan memilih jalan kultivasi sesulit itu? Jika bakat luar biasa seperti miliknya saja gagal, maka tidak akan ada yang berhasil. Biarkan dia menyelesaikan urusan di sini untuk mengasah mentalnya." Sosok sang tetua memudar, tatapan iri tak bisa disembunyikan. Kini saatnya melihat status sistem yang telah diperbarui. "Sumu,
Usia 18 tahun, level 5. Sensasi hangat mengalir di seluruh tubuhku. Kecepatan 0,10 dengan poin